Pak Adrian, masih takut sunat? Pikirin sunat. Takut sunat. Bang, kayak digigit semut. Kayak digigit semut, Bang. Nggak takut. Malu kalau sunat ibaratnya sakit kan udah biasa kan, karena pisau apa kan, jarum, cuma malu. Kan cuma berdua dokter, Bang, di dalam sebuah ruangan tuh, berdua sama dokter. Nggak ditontonin orang. Ih, gimana, Bang? Bukan rame-rame. Enggak. Rame kan ngeliat anak-anak itu. Ya enggak lah, di dalam di ruangan kok berdua dokter. Dan model-model sunat sekarang macam-macam loh, Bang. Dan ada pula sunat laser itu nggak sakit. Di laser gitu loh, nggak sakit. Nggak kayak dulu kan, zaman dulu kan ya belum secanggih ini kan alat-alat kedokteran. Sekarang canggih, dibius, disuntik tuh jadi nggak ada rasa sakit sedikit pun. Kayak orang mau dioperasi tuh dibius dibius lokal namanya. Kita tetap sadar, tapi cuma si itunya yang nggak sakit, itu yang disuntik gitu loh, nggak sakit. Nggak takut sakit, Ibu, nggak takut sakit, malu, malunya udah itu. Udah aku bilang, Bang, cuma berdua dengan dokter. Dokternya pun laki-laki kan, enggak lah, Bang. Tapi itu terserah keputusan Anda ya, saudara ya. Iya. Coba ntar kita. Dan gak akan dihabisi loh, Bang. Jangan sampai pemikirannya sunat dihabisi. Enggak, cuma itu kulit-kulit ujungnya itu. Enggak dihabisi, enggak. Masa kalah sama Ruben Onsu ya sih? Ruben Onsu aja udah sunat ya. Ruben Onsu itu. Saya yang antar, Bang. Kalau misalkan bener Abang Sadat, nggak apa-apa saya yang antar. Nanti bukannya ini ya, biayanya insya Allah lah. Nanti ada yang ngebiayain kok, Bang, untuk sunat itu. Abang nggak usah mikirin. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu loh, Bang. Orang cuma dihilangkan 10 cm doang, Bang. Nggak akan sakit, Bang. Bang. Habis, Bang. Tinggal 5 cm, 10 cm, tinggal 5 cm. Enggak bener itu kalau 10 cm enggak bener lah itu. 12 ya. Enggak, yang pasti dosanya banyak, Kang. Kalau dosanya banyak 10 cm. Bukan. Ya, kalau satu jengkal dipotong setengah ya habis, Bang. Nggak bisa dong. Cuma tapi ujungnya doang, Bang. Cuma ujungnya sedikit dihilangkan, udah. Nah terus nanti jangan dulu diistirahatkan dulu selama 5 tahun, Bang. Diistirahatkan kasih dulu. syarat aja. Lamanya 5 tahun. 5 tahun. Pokoknya kalau udah kering boleh, Bang, tancap gas. Jangan kalau masih basah. Iya, katanya kalau anak kecil cepat sembuh. Tapi kalau orang dewasa paling 3 hari, Bang. 3 hari udah kering tuh. Kan ada obatnya dikasih pengering. Kering. Jangan dulu difungsikan dipakai kalau basah aja. Enggak, anak saya yang pakai laser itu sore di laser, besoknya udah main bola, Pak. Udah langsung, udah bisa ini. Masa bisa? Iya, yang sistem laser sekarang enggak, laser itu langsung kering. Itulah metode zaman sekarang. Jadi ya kembali ke niatnya dulu. Kalau ini umur antrian berapa itu, Abang? Anak kelas 3 umur berapa itu? Kelas 3 SD. Masih kecil. Ya, tapi ya tetap sama ngerasain sakit. Nah ini pokoknya begini. Ukurannya kalau masih kecil kan cepat sembuh dia, karena masih kecil kan. Tapi kalau sudah kepalanya udah keluar dari kulupnya itu lebih cepat itu, udah ganteng dia kan. itu mungkin nanti di belakang layar Pak Adrian. Yang jelas poinnya. Iya. Kalau alasannya tadi dan menjadi salah satu syarat sah rukun sholat untuk ibadah, masuk ke masjid, orang yang balik itu memang harus sudah disunat, supaya masuk ke masjid, rukun ibadah sholatnya itu dapat, gitu. Tetapi kemudian yang penting adalah
dari keimanan dulu, keyakinan dulu. Kalau saya tanya misalnya orang Islam itu kenapa harus bersyahadat dulu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan enak, bisa. Kemudian menggunakan dalam bahasa Indonesia, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian berikrar juga kalimat yang setelahnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah clear menjadi orang Islam. Secara lisan dan qalbu kemudian berstatement, dalam keyakinanku orang Islam, Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Kemudian Nabi Muhammad ini yang diutusnya menjadi nabiku dan rasulku. Itu sudah menjadi orang Islam, maka tidak ada lagi Yesus sebagai Tuhan, enggak. Kami sebagai orang Islam ada juga dikatakan sebagai rukun Islam. Itu diterangkan di dalam hadis Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 9. Itu pengenalan Islam yang diuji oleh malaikat. Waktu itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam. Jadi ada rukun Islam, ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Itu rukun Islam. Rukun itu syarat, pilar terbesar. Kemudian ada rukun iman. Iman itu kan percaya. Percaya satu, percaya kepada Allah sebagai salah satu-satunya Sang Khalik, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain itu. Kemudian percaya kepada malaikat. Malaikat itu ada. Kalau di Bible ada malaikat Jibril, malaikat-malaikat, yang pastinya malaikat itu harus dipercayai sebagai makhluk Allah juga. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Atid, malaikat Ridwan, dan fungsi-fungsinya. Maksudnya tugas-tugas para malaikat itu. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Loh, Allah itu enggak menurunkan hanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan terakhir. Sebelum Al-Quran ada kitab suci Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kitab Injil, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud yang disebut Mazmur ya. Kemudian sebelum Mazmur, Allah menurunkan kitab Taurah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang keempat, percaya kepada Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu kita yakini kalau dalam literasi Islam, Nabi itu totalnya 124.000 Nabi. Dan Rasul kurang lebih 313 Rasul. Setiap Nabi belum tentu Rasul, tetapi setiap Rasul sudah pasti Nabi. Perbedaan Nabi dan Rasul, wah itu nanti kita pelajari lagi. Rasul itu membawa risalah. Kalau Nabi sudah pasti utusan Allah untuk kaumnya. Nah, kemudian rukun iman yang kelima, beriman kepada qadha dan qadar. Ini yang kelima. Qadha dan qadar apa? Takdir. Jodoh, mati, rezeki. Itu takdir dari Allah. Kemudian yang terakhir, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Bahwa nanti hari kesudahan itu, bumi hancur, langit hancur, itu tanda yaumul hisab sudah akan dimulai. Jadi manusia-manusia yang sudah mati, sudah wafat sebelum kita, itu yang akan dibangkitkan, kemudian dihadapkan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintain pertanggungjawaban selama hidup. Apakah amal perbuatan baiknya yang lebih banyak, sudah pasti akan masuk surga. Kemudian kalau amal perbuatan jahatnya atau buruknya yang paling banyak, maka siap-siap untuk di neraka. Tapi kalau Muslim sudah memeluk agama Islam, semua orang Islam yang melakukan dosa pasti akan masuk neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Karena ada syafaat. Karena kita sudah memegang kunci surga itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sebagai umat Nabi Muhammad akan mencari kita dan memberikan syafaatnya yang diizinkan, dikehendaki oleh Allah untuk setelah dosa kita dihabiskan, dicuci di neraka,
kita akan tetap masuk ke surga. Tapi bagi orang yang sudah Nabi Muhammad diutus, kemudian tidak beriman, maka yang diikuti adalah iblis. Iblis itu penghuni neraka yang kekal. Maka akan selama-lamanya bersama iblis menjadi penghuni neraka. Begitu, bukan menakut-nakuti, tapi itu literasi yang ada di dalam keimanan, keyakinan, dan pengetahuan kami di dalam Islam. Saya mengajak, hanya sebatas mengajak. Pak Adrian kalau berbicara tentang keagamaan, silakan direnungkan. Kalaupun mau ingin login, bisa kirim KTP, kita ikrarkan sesegera mungkin. Begitu dari saya, mungkin Pak Peta Lampu silakan. Pak Peta, atau Pak Andi mau masuk? Pak Andi, silakan. Atau Pak Adrian mau ditanggapin, silakan Pak. Kalau untuk tanggapin sih enggak Bang, udah jelas ya, menampung aja dulu sambil merenungkan. Ternyata seram juga Bang ya neraka itu. Apakah benar yang udah masuk neraka itu bisa kembali lagi ya Bang? Itu aja coba. Selama belum menjadi Islam, tidak bersahadat, tidak meyakini bahwa satu-satunya Tuhan Sang Khalik pencipta alam dunia dan isinya itu Allah, ya pasti kekal di neraka Bang. Sudah kekal. Makanya iblis itu kan sampai saat ini, bahkan setan itu memang ditugaskan untuk menjadi penghuni neraka manusia itu. Sudah diberitahukan kebenaran itu, tapi manusia namanya ya karena bebelnya atau tidak berpengetahuannya sehingga kekal di neraka yang ditemani sama iblis dan setan-setan itu. Jadi jawaban saya dengan pasti tidak akan. Karena peringatan itu sudah turun, namanya Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk buat kita semuanya yang diutus untuk seluruh manusia, termasuk saya dan Anda. Tetapi Anda saat ini masih belum mau menjadi umatnya gitu. Dari mana saya tahu tentang hal itu? Dari Al-Quran dan hadis. Itu Bang, memang serem sih. Kalau berbicara neraka, kami semuanya juga hanya ingin melakukan ibadah yang terbaik, menjadi orang yang beragama yang sesuai dengan petunjuk, yaitu menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Setiap apa yang kita katakan itu juga nanti diminta pertanggungjawaban. Setiap sudah dilarang jangan makan babi, kami makan babi, itu tetap nanti akan juga dihisab. Dilarang mencuri, apakah manusia meskipun baik yang beragama apapun tidak mencuri? Kita tidak tahu. Namanya manusia, kena kebutuhan, diganggu sama setan, akhirnya apa? Mencuri harta kekayaan orang lain, kan gitu kan? Nah itu juga kembali ke free will, bagaimana kita beragama, apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau kita hanya sebatas beragama. Oh ada Pak Budi Asali, Pak Budi silakan naik Pak Budi Asali, ini temannya guru saya nih, Pak Desuki, ada Pak Budi Asali di bawah. Kalau mau naik silakan Pak Budi. Saya udah pernah juga sama beliau. Oke, gimana Pak Adrian? Kalau memang saya sih nggak mau, ini perkataan yang ada di dalam Al-Quran bahwa neraka itu ada, surga itu juga ada. Kalau kita sebagai manusia yang berakal, pengennya masuk neraka apa masuk surga? Pengennya masuk surga. Kalau di dalam Islam masuk surga bagaimana? Hanya mengamini, meyakini, mengakui dan mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Ya direnungkan aja. Tapi kadang ada juga sih kisah yang kemarin ya nggak tahu di mana, lupa saya itu. Jadi setelah kita berdiskusi semacam ini, beliau itu sudah yakin, mungkin masih menunggu. Akhirnya pas setelah turun dari Komal, diskusi kita ini,
ternyata tidak diberikan kesempatan. Beliau langsung wafat karena serangan jantung. Maka kami yang sudah memberitahukan kebenaran itu ya juga menyesalinya. Tapi kembali lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti mati. Kapan kematian itu datang? Gak ada yang tahu. Dibilangnya itu pasti. Gak ada yang gak bisa mati di dunia ini. Kan gitu. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kalau saya yang pribadi, saya juga masih punya beban orang tua saya sama adik saya. Tapi setiap hari saya coba untuk mengingatkan. Karena hidayah itu belum ngumpul, saya hanya menyampaikan. Kalau papa saya kan sudah meninggal dalam keadaan Katolik. Mama saya ini yang belum, saya juga masih punya tanggung jawab mensiarkan agama Islam ini. Saya nggak pengen mama saya yang membesarkan saya, melahirkan saya masuk di dalam neraka. Seperti itu perasaan kami, orang-orang mu'alaf atau mungkin saudara-saudara muslim, Bang Dewa khususnya, Pak Desugi, Bang Handi, Pak Peta, dan Bunda Rahma. Kita sejatinya bukan untuk ingin mengucu-ngucu, bukan. Apa mengucu-ngucu itu? Berbicara yang omong kosong. Ini kebenaran Islam. Kami ingin mensyiarkan kepada teman-teman Kristen dengan cara yang terbaik. Kami tidak ingin kalian kekal di neraka. Tapi kalau memang di dalam Bible itu keselamatan itu nyata, apakah make sense kalau ternyata salah satu gospel itu adalah penyelidikan dan kemudian diputuskan sendiri membukukannya. Sudah jelas bahwa Bible bukan firman Tuhan secara langsung. Tapi kalau dari Al-Quran, pemahaman literasi bahwa penurunannya berangsur-angsur. Bagaimana Nabi Muhammad sebagai manusia yang disebut ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu bisa ditepiskan bahwa tidak mengarang dan menulis sendiri, melainkan memang datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Allah Ta'ala mubishawab. Saya hanya mengajak saja, tugas kami di sini hanya mengajak, memberitahukan kebenaran Islam. Dalilnya sudah cukup jelas di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Kami ditutup dengan ayat la ikraha fid-din. Kemudian saya tadi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu berserah diri kepada Allah, baik dengan suka maupun terpaksa. Itu saja dari saya, Pak Adrian. Bukan bermaksud untuk membuat kemudian takut, memaksakan masuk Islam karena tidak diperbolehkan. Maka semuanya kita kembalikan kepada Bapak Adrian. Insya Allah kami mendoakan supaya Anda tidak kekal di dalam neraka, begitu Pak. Ya Bang Dewa mungkin, Bang Dewa udah mulai merinding-merinding ini. Lanjut. Siap. Tadi siapa yang pada saat berdiskusi terus beliau meninggal kena serangan jantung? Siapa tadi itu? Dewa baru mendengar ya. Siapa Kang Dito itu? Ada itu kalau nggak salah masih siapa sih? Saudaranya siapa sih itu? Sempat Tapi itu. dia benar niatnya berdiskusi ingin mencari kebenaran. Betul. Baik. Saya lupa namanya itu. Siap. Ada kisah Dewa ceritakan sedikit ya. Dan ini memang jantung ini luar biasa ya. Kalau misalkan orang terkena jantung itu serangan jantung mendadak gitu. Nah makanya dari itulah Dewa sendiri punya yang namanya penyakit jantung. Dewa pernah terserang jantung. Alhamdulillah Dewa serang balik itu Pak Adrian. Kalah itu jantung. Itu jantung pertahanan itu. Itu Dewa serang Itu balik. jantung pertahanan bek Arsenal itu. Siap. Sedikit ada kisah menarik ya Pak Adrian ya mengenai seseorang yang bertobat ini. Ada seorang pembunuh, dia sudah membunuh beberapa orang gitu ya. Kemungkinan, bukan kemungkinan ya, berapa puluh orang lah pokoknya. Nah, dia itu pengen bertobat. Dia pengen menjalankan yang namanya hidup normal, bertobat kepada Allah, tetapi dia tidak tahu
kemana dia arahnya itu, kemana bertobatnya itu. Dia bingung. Sampai akhirnya dia mendapatkan satu petunjuk dari kawannya. Kalau mau bertobat, datanglah ke masjid katanya, dengan niat ingin bertobat gitu. Kemudian dia pun datang ke masjid. Tetapi sayangnya ya, ini disayangkan banget. Sebelum dia itu melakukan pertobatan, tiba-tiba beliau mendapatkan serangan jantung dan beliau pun meninggal dunia. Padahal pertobatan itu niatnya sudah ada. Tetapi karena dia itu belum sempat, dia meninggal. Nah, disinilah terjadi yang namanya satu rebutan ya. Yang satu malaikat maut, malaikat mengatakan dia adalah ahli neraka, sementara malaikat satu mengatakan dia adalah ahli surga karena niatnya ingin bertobat. Ini rebutan. Nah, ketika berebut seperti itu, akhirnya datanglah suara Allah. Nah, kedua malaikat ini disuruh mengukur antara tempat maksiat dengan masjid. Mana yang lebih dekat? Dan ternyata Pak Adrian ya, ternyata antara rumah maksiat dengan jarak dengan masjid, itu jaraknya itu lebih dekat dengan tempat maksiat. Allah mengatakan kepada kedua malaikat itu, ukur kata Allah, berapa panjang antara dia dengan ukur dia jarak dia dengan masjid sama jarak dia dengan tempat maksiat. Faktanya antara tempat maksiat dengan tempat masjid itu jaraknya ternyata lebih dekat dengan tempat maksiat. Allah sangat luar biasa, Allah maha kuasa, Allah maha tahu bahwa niat pemuda ini memang ingin bertobat. Allah geser itu, subhanallah, Allah geser itu. Sampai akhirnya ketika diukur ternyata lebih dekat ke masjid cuma 1 senti. Luar biasa, subhanallah. Itulah pengampunan Allah. Dan mudah-mudahan saja orang yang benar-benar kena serangan jantung itu, mudah-mudahan dia niatnya ingin bertobat. Tapi belum sempat. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan itu kepada Allah. Ya, begitu. Itu kisah menarik juga ya. Ada di dalam hadis. Nah sekarang, tadi Abang mengatakan, apakah yang namanya di neraka itu kekal? Tentu kekal. Orang-orang yang tidak menuhankan kepada Allah, mengatakan menyekutukan Tuhan, jelas dia adalah tempatnya kekal di neraka. Ya, kita tahu yang namanya manusia bisa adil, tetapi manusia tidak bisa yang namanya maha adil. Mungkin tidak Pak Adrian, antara pembunuh berantai dengan pencuri permen, hukumannya sama atau beda? Pak Adrian? Beda. Beda. Begitulah hukum Allah juga. Ya. Kami umat muslim, apakah ada yang masuk neraka? Ada. Umat muslim ada yang masuk neraka. Tetapi kami itu tidak ada yang kekal di neraka. Berbeda dengan halnya orang kafir. Orang kafir itu sudah pasti kekal di neraka. Itu bedanya di situ. Ya. Paham nggak Pak Adrian? Paham, cuma Allah nggak ada penyayang ya Bang, ibaratnya dia siksa orang itu sampai baik. Selama-lamanya itu. Siap. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah bercakap-cakap dengan Allah. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau maha pengasih? Bukankah engkau maha pengampun? Kami ini adalah manusia ciptaanmu. Kenapa ada manusia yang harus dicampakkan ke dalam neraka? Allah tidak menjawab pertanyaan Musa, tetapi Allah memberikan satu bibit kepada Musa untuk menanam pohon itu. Nabi Musa pun heran di situ. Yang Nabi Musa tanyakan, kenapa Allah maha pengasih, maha pengampun, sampai akhirnya ada yang dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam sampai kekal. Nabi Musa diberikan bibit, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kau tanam bibit itu sampai tumbuh menjadi pohon, sampai berbuah. Akhirnya Nabi Musa pun memberikan Nabi Musa pun akhirnya menanam pohon itu. Setelah Nabi Musa menanam pohon itu,
tumbuhlah yang namanya buah. Tumbuh yang namanya buah. Buahnya lebat, buahnya ranum. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, kau ambil buahnya, kemudian kau bagi-bagikan kepada orang. Nah, setelah Nabi Musa mengambil buahnya dibagikanlah oleh Nabi Musa kepada orang-orang setempat, ya kan? Buah yang terbaik, buah yang terenak, sementara buah yang busuk itu jatuh dan dibiarkan dicampakkan. Kemudian Nabi Musa penasaran, ya Allah, bagaimana dengan pertanyaanku? Bukankah aku pernah mengatakan kepadamu, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun, tetapi kenapa ada orang yang Allah lemparkan ke dalam neraka sampai kekal di neraka? Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, pada saat kamu mengambil buah itu, buah yang busuk, apakah engkau makan? Nabi Musa mengatakan, tidak ya Allah. Apakah engkau campakkan? Ya Allah, aku campakkan. Begitulah aku. Orang yang baik aku akan masukkan ke dalam surga, sementara orang yang berhati busuk, yang tidak pernah menuhankan kepadaku, aku lemparkan ke dalam neraka. Begitulah. Paham gak dari kisah ini? Paham. Nah, bukankah Allah mengatakan di dalam bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Hei Adrian, kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan mengatakan Tuhan itu 3 dari 1, 1 dari 3. Hei Adrian, kalau kamu tidak mau kekal di neraka, akui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan Yesus adalah ciptaan, atau Nabi Isa adalah ciptaan yang kami muliakan, yang kami umat muslim muliakan. Hei Adrian, kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan pernah kamu mencuri, jangan pernah kamu berzina." Allah memberikan ujian kepada kita, Allah langsung memberikan jawabannya kepada kita. Ketika Bang Adrian nanti mati dalam kekafiran, Bang Adrian tidak pernah menuhankan kepada Allah, Bang Adrian tetap mengatakan Allah itu 3 dari 1, 1 dari 3. Jangan salahkan Allah ketika Allah lemparkan Bang Adrian ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Mahadewa sudah memberitahukan, Kang Dito sudah memberitahukan, Bunda Rahma sudah menyampaikan, Pak Sugi sudah mengatakan kedatangan Rasulullah SAW. Apa salahnya Allah di situ? Apa salahnya? Bukankah pengajaran sudah datang? Bukankah Al-Quran sudah kami kabarkan? Di mana? Di siapa yang salah di situ? Maka dari itu, jangan salahkan Allah ketika ada orang ketika mereka mati dalam kebodohan. Jangan salahkan Allah ketika orang kafir dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam. Kenapa? Pengajaran sudah datang, Al-Quran sudah datang, Nabi Muhammad sudah datang, tapi tidak mengimani. Siapa yang harus disalahkan di sini? Apakah Allah yang disalahkan? Tidak. Allah tidak disalahkan. Kenapa? Karena pengajaran Mahadewa, Kang Dito, Pak Desugi, Bang Handi, Pak Peta, Bunda Rahma, dan semua Ikhwan Pillah yang ada di bawah sudah memberitahukan kepada Pak Adrian. Masih mau menyalahkan Allah? Jangan pernah menyalahkan Allah. Ya, Allah itu betapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu memberitahukan kepada kita, kita diuji di dunia, Allah langsung memberikan jawabannya. Mantap tidak? Mantap itu. Pak Adrian masuk sekolah, Pak Adrian ketika dites di sekolah, mau kenaikan kelas, apakah ujiannya dikasih tahu jawabannya? Tidak dikasih tahu jawabannya. Tetapi lihat Allah memberikan pengujian kepada kita, Allah langsung memberikan jawabannya. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kamu mengatakan Tuhan itu 1 dari 3, 3 dari 1, kalau kamu mengatakan kalau Tuhan itu beranak, ternyata Tuhan mengatakan dalam Al-Quran tidak beranak, dan Pak Adrian mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan itu ternyata manusia. Jadi siapa yang harus disalahkan di sini? Pak Adrian salah sendiri di situ. Betul Pak Adrian? Salah sendiri di situ. Kenapa menuhankan manusia? Kenapa mengatakan Tuhan itu 1 dari 3, padahal Tuhan itu 1? Kenapa tidak mengakui kedatangan Rasulullah SAW sebagaimana di dalam surah At-Taubah dikatakan ayat 123 kalau tidak salah ya. Coba Kang Dito, lupa deh Pak. Surah At-Taubah ayat 123. Kalau tidak salah itu ya. Mantap kan? Terus kalau misalkan ada umat muslim yang dilemparkan sama Allah ke neraka, dalam arti dia itu tidak kekal. Nah, contoh Pak Holik nih di bawah. Allah kan mengajarkan, hei Pak Holik, mau masuk ke surga? Jangan pernah yang namanya mencuri. Hei Pak Holik, mau masuk ke surga? Jangan ngintip orang mandi. Tiap hari ngintip orang mandi. Mau disalahin siapa? Mau disalahin Allah? Nggak bisa disalahin Allah. Betul tidak? Karena ngintip orang mandi itu ya harus ngajak dewa.
Kalau ngajak dewa dosa juga sih. Berarti boleh ngintip borak mandi. Boleh asal ajak dewa boleh. Oh. Ya. Ajak dewa. Nanti kita Gitu. dosanya bareng-bareng. Ya janganlah, masa ngintip sih. Iya. Masa ngintip. Iya makanya. Waduh. Iya. Kalau dewa kan main seruduk dewa mah. Nggak ada ngintip-ngintip. Seruduk langsung sama dewa. Dosa itu abang. Karena menginginkan punya Astagfirullahaladzim. orang dalam hati aja kan udah dosa. Udah berzina. Berzina. Nah, Iya berzina hati udah. iya. Bukan berzina hati, nggak ada dikatakan hati di situ. Barang siapa yang menginginkan dia sudah berzina dalam hati. Berzina dalam hati. Dalam hati, bukan berzina hati, bukan. Tapi berzina dalam hati. Jadi abang itu sebelum nikah sama istri, abang sudah berzina duluan. Harus diakui itu. Betul tidak bang? Nah, kira-kira ajaran seperti itu bagus atau enggak? Kalau konsepnya sih bagus. Oh, itu tidak adil bang. Karena nggak Seperti larat. itu bang. Tidak adil bang. Lanjut bang. Nyimak abang. Lah abang ini gimana ini nyimak? Ya ini kan sebenarnya dewa sendiri tidak percaya ya bang ya. Pernyataan Yesus yang mengatakan seperti itu. Masa dengan cara kita memandang itu sama aja berzina. Ini kan pengajaran aneh kata dewa. Itu di Matius 5 nomor 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dia di dalam hatinya. Artinya bang, abang ketika mau menikah dengan istri, apakah ada niat abang untuk menginginkan istri abang? Menginginkan atau tidak bang? Menginginkan dong. Kan kita dari pandangan mata kan lihat wah menarik ya pasti ingin lah. Kalau nggak ingin buat apa kita nikah? Betul, disitulah ya pengajaran di Bible. Abang menginginkan istri abang, artinya bang, sebelum abang melakukan pernikahan, abang sudah melakukan jinah dulu dalam hati abang. Bukan jinah hati bang, tetapi dalam hati abang sudah berjinah dulu. Artinya dosa itu bang, dosa. Nah ini kan berat bang, ucapan Yesus seperti ini, betul tidak bang? Coba ulang lagi ya bang, kayaknya kurang ini deh. Kurang apa? Abang buka dulu lah, Matius 5 nomor 28. Matius 5. Oh baik. Baik. Matius 5 nomor 28. Buka dulu bang, baca dulu. Coba bentar ya. Ya, itu tulisan merah bang. Itu perkataan Yesus. Oh, Kang Dito, mau ngabarin Kang Dito. Kang, Oh iya siap. ini untuk Jumat Berkah jam 8 Dewa panitia ini lagi, Kang. Gimana kalau habis Jumat aja, Kang? Iya agak siangan aja kita atau sore juga boleh lah. Ya, boleh. Sudah Jumat boleh, sudah Jumatan sekitar jam 2-an deh ya. Soalnya jam 8 kan Dewa harus apa? Panitia kurban juga di sini ikut ya bantu-bantu lah ibaratnya. Bantu-bantu sekalian ngambil daging, ngumpetin daging gitu kan buat persediaan setahun. Ya. Siap tempatku lampu mati ini. Lanjut. Siap. Jadi Iwan Pilah untuk Jumat Berkahnya kita undur sekitar jam 1 atau jam 2 karena Dewa di sini harus bantu-bantu
bantu-bantu untuk acara penyembelihan Idul ini ya. Idul apa? Idul Adha. Nanti insya Allah kita adakan itu kisaran jam 2-an lah ya. Ada soundcard 1, ada kaos 5. Soundcard 1, kaos 5. Sementara baju yang dari Cina itu ada 25 baju tapi belum sampai ke Dewa. Belum sampai. Jadi kita bagikan yang ada aja ya. Soundcard 1 sama kaos 5. Kaos 5. Alhamdulillah ada tambahan dari hamba Allah. Ya, gimana Pak Adrian? Ayatnya lupa lagi tadi berapa itu? Buset, ini saking gak ketampung ini ya. Gimana ini? Matius 5 nomor 28. Iya. Merah semua ya memang hukum Taurat. Kok hukum Taurat sih? Itu perjanjian baru kali. Bukan Taurat itu. Itu perjanjian baru. Peringkop judulnya apa? Nah sekarang ya, Abang Adrian pengikut Yesus atau bukan? Mengklaim pengikut Yesus, betul tidak? Nah, sekarang Yesus menikah atau tidak? Yesus banyak versi sih abang ya, susah juga. Yang abang tahu aja. Universal, dia nggak nikah. Baik, Yesus tidak menikah. Sementara abang menikah atau tidak? Menikah. Kalau abang menikah, Yesus tidak menikah, abang ngikutin siapa itu menikah? Kawin. Perkembangan ya bang, kalau nggak menikah kan bisa punah manusia bang. Oh, enggak, yang saya tanyakan itu, abang menikah, kalau misalkan abang mengatakan punah, alhamdulillah bang, kami umat muslim menikah. Jadi seisi dunia nanti muslim semua bang, nggak ada Kristen. Abang di sini mengaku mengklaim sebagai pengikut Yesus. Sementara menurut kepercayaan dari orang Kristen, Yesus itu tidak menikah. Lantas abang menikah ikut ajaran siapa? Kan di Kejadian kan berkembang biaklah memenuhi bumi kan abang. Berarti bukan Yesus yang diikuti sama abang kalau seperti itu. Betul? Betul tidak? Betul tidak bang? Belum sempat dia. Belum sempat nikah. Terus pengajarannya nanti sempatnya kapan? Pada saat dia turun yang kedua kali. Begitu. Kan Yesus itu menikah dengan jemaat. Jemaat itu adalah pengantin Yesus abang. Oh, termasuk abang sendiri ya. Wahyu 19 nomor 7 kalau tidak salah itu. Betul ya? Laki-laki dan perempuan nanti akan dinikahkan sama Yesus. Betul bang? Berarti abang menikah sama Yesus nanti? Tapi itu simbolis abang, bukan nikah benaran sebagai pengantin laki-laki dan perempuan, bukan. Bang, yang namanya perkawinan anak domba itu adalah kawin bang. Tidak bisa diartikan sebagai simbolis bang. Itu jelas perkawinan bang. Perkawinan anak domba. Bahkan bang ya, ada pengajaran yang abang sendiri tidak sanggup bang. Untuk apa namanya? Untuk mengikuti yang namanya ayat ini bang. Saya sudah ngetes ke beberapa orang ya, ke beberapa orang Kristen. Malah boleh dikatakan 4 Kristen, 1 pun juga tidak ada yang sanggup bang. Berat ini bang pengajarannya bang. Bang? Iya bang. Ya. Tapi kalau misalkan toh abang bisa sih ya, Dewa kalah lah dalam diskusi. Kalau abang bisa menjalankan ayat ini, Coba. Dewa kalah diskusi. Dewa kalah diskusi ya. Baik, buka abang Matius 5 nomor 42 bang. Satu-satu kita ya. Soalnya ada beberapa
beberapa ayat yang abang sendiri tidak sanggup. Kita satu-satu dulu aja. Matius 5 nomor 42. Ya, sambil nunggu mungkin kita sapa dulu ada Bang Yasu. Berilah orang yang meminta padamu dan meminjam padamu. Abang sanggup nggak Bang menjalankan ayat ini Bang? Kalau kapasitas saya mempunyai, ya saya memberinya. Baik, saya tanya, Abang punya rumah nggak? Punya. Boleh nggak rumah Abang saya minta Bang? Saya tinggal di mana Bang? Kalau saya nggak tahu Bang. Bang, kalau Abang bilang saya tinggal di mana, saya nggak tahu kalau ke situ. Yang jelas Bang ya, di dalam Matius 5 nomor 42 ini adalah merah Bang. Ini pernyataan Yesus, betul Bang ya? Pernyataan Yesus. Betul. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Ingat Bang ya dan kata-katanya. Orang yang meminjam kepadamu dan orang yang meminjam kepadamu. Betul. Yang meminjam jangan menolak. Abang pun yang meminta pun jangan menolak. Tadi Abang mengatakan kepada saya, kalau saya punya, saya akan kasih. Saya tanya ke Abang punya rumah? Punya. Boleh nggak rumahnya boleh nggak rumahnya saya ambil Bang? Buat saya. Itu sama seperti lilin kita Bang. Kita menerangin orang tapi kita sendiri lebur kan. Yang hancur. Seperti itu. Nah sementara ayatnya bunyinya apa Bang? Berarti Abang menolak. Betul Bang? Enggak Bang, konsep bukan menolak, maksudnya konsep ayat itu dengan keadaan orang-orang pada saat itu, karena dalam penyampaian wahyu-wahyu mula-mula itu kan Yesus mempunyai kan enggak semua murid, artinya mereka membutuhkan juga dana, dalam arti dia memberitahu jika kau ibaratnya temanmu ada yang lapar, kita eksegesis sedikit lah. Boleh kan Bang? Kalau eksegesis mah Bang, semua orang bisa Bang. Kalau seperti itu, kalau berdasarkan asumsi, kita kan berbicara berdasarkan dalil di sini Bang. Kita berbicara berdasarkan dalil. Dalilnya jelas Bang. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak Bang. Ingat Bang ya kata-katanya, jangan menolak. Konteksnya benar ada kan pada saat itu Yesus kan mengambil buah apel kan langsung diberikan lagi ke orang di sebelahnya. Bukan. Jadi bukan itu konsepnya Bang. Ini ajaran-ajaran yang sangat berat bagi saya. Kenapa? Kalau misalkan nanti saya minta istri Abang pun boleh Bang. Kalau secara kasarnya saya minta maaf Bang ya. Saya minta anak Abang pun harus ngasih, jangan menolak. Saya minta uang semua yang ada di rekening Abang pun jangan menolak. Ini konsepnya kan konsep jangan menolak Bang. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Tidak maksudnya sekedarnya aja Bang. Sekedarnya aja misalkan kita punya. Nggak ada Bang, kata-kata sekedarnya nggak ada. Jangan nama ayat. Maksudnya keberadaan kita itu ya berkelimpahan gitu, misalkan saya lagi berkelimpahan, ada yang datang kayak wah saya butuh ini ya, kita donasiin, seperti itu sebenarnya. Bukan seperti itu. Abang yang asumsi di sini. Abang yang asumsi. Andai kan orang itu bergelimpangan harta Bang, belum tentu dia pun akan memberikan Bang. Belum tentu. Karena bagi saya ini pengajarannya cukup berat Bang. Bagaimana kalau misalkan saya minta istri Abang, kalau kasarnya? Bagaimana coba? Enggak mau lah. Enggak boleh Bang. Kan artinya di situ Abang menolak, betul tidak? Betul tidak Bang? Jelas. Nah, jelas. Kalau Abang menolak, berarti ayat ini Abang bantah sendiri. Ayat ini. Abang bantah sendiri. Di sini tidak ada kata-kata sekedarnya. Tidak ada kata-kata sidako. Tidak ada Bang. Tetapi jelas di sini Bang, apa yang Abang punya itu harus ngasih. Walaupun Abang tidak punya sekalipun, tapi orang itu meminta, Abang jangan menolak. Mengenai soal caranya bagaimana, saya tidak tahu. Tidak mau tahu caranya. Yang jelas Abang jangan sampai menolak. Kan ini kejam Bang, pernyataan ini Bang. Kejam loh Bang. Apa di Islam ada nggak pernyataan seperti itu? Nggak ada Bang, nggak akan ketemu di Islam itu. Bahkan pengajaran Yahudi juga, Bang. apa tuh?
Kan di Islam juga ada bilang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kan orang yang meminta juga kita yang berkelebihan juga kasih kan. Kalau itu betul bang, itu konsepnya konsep sidako. Nah sekarang ini kan Apa bedanya sodako pernyataannya. sama Abang, saya mau nanya, sodako itu apa maksudnya? Kayak orang mengemis kita kasih atau Bang, kita jangan kemana-mana dulu. Ini dulu bang. Coba abang pahami dulu. Ini pernyataan Yesus, ini tulisan merah bang. Ini tulisan merah. Abang kalau mengikuti ini bang, ayat ini bang, saya akui saya kalah bang. Saya kalah diskusi untuk hari ini. Coba abang tunggu, saya mau memahami sebentar ya. Sebentar abang. Coba pahami dulu. Pahami ayatnya baik-baik, ya kan? Gunakan akal di situ. Jangan lupa bang, kencangkan celana dalam bang. Takutnya kedodoran pada saat membaca ayat itu. Kencengin dari sekarang bang. Kalau misalkan Kang Dito itu adalah seorang Kristen. Terus saya membawa yang namanya ayat ini. Ayat di dalam Matius 5 nomor 42. Boleh tidak kasarnya ya, mohon maaf ya Kang Dito ya. Kasarnya saya meminta istri Kang Dito. Boleh tidak? Harus dikasih. Tidak mau tahu itu. Boleh tidak? Saya meminta semua uang yang ada di rekening Kang Dito. Harus ngasih. Boleh tidak? Saya meminta handphone Kang Dito. Harus dikasih. Nggak ada kata-kata menolak. Ini kejam loh ini. Ajaran kejam ini. Boleh tidak? Saya meminta anaknya Kang Dito. Jangan, harus dikasih sama Kang Dito. Harus itu. Karena jangan menolak. Kalau misalkan menolak, jelas tidak mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible. Ya, perjanjian lama konon katanya berat pengajarannya itu. Tidak ada yang sanggup. Ternyata yang lebih berat itu perjanjian baru. Lebih berat ternyata itu. Tidak ada yang sanggup satupun juga. Andaikan para jemaatnya minta kepada pendeta untuk minta satu orang itu 1 juta aja. Berapa jemaat? Mereka punya berapa jemaat? Harus dikasih. Tidak boleh menolak. Ini ayatnya jelas kok ini. Kalau mampu juga harus ke Batu Hitam ya bang? Nggak ada hubungan sama Batu Hitam bang. Nggak, kalau ada. mampu harus ke sana kan? Harus ke. Oh harus. Harus Iya. kan? Harus. Kalau Ya. mampu. Ukuran Iya. mampu gimana bro? Ya ukuran mampu kan uangnya yang lebih bro. Lebih itu gimana? Artinya maksudnya? artinya mampu itu kita Kalau saya punya yang uang tapi saya masih punya kebutuhan, itu mampu nggak? belum mampu itu. Oh belum. mampu. Oh Iya. tapi dalam ininya banyak yang melakukan itu. Oh iya, setuju. Seperti Setuju, itu. berarti Iya, itu tidak mampu dong. Oh, bukan seperti itu dong. Yang namanya mampu itu coba? kebutuhan kita sudah selesai semua. Nggak ada, kebutuhan itu nggak akan pernah selesai bro. Yang namanya kebutuhan manusia itu apa saja sih? Makan doang kan? Makan doang, ya enggak lah semua. Baik apa aja Listrik, kebutuhan? air, Nah, itu kebutuhan. Terus yes, apalagi? pakaian, Nah, kan saya sekolah, mengatakan studi, ketika sekolah itu bukan transportasi. Oh, itu bukan kebutuhan. Sikat gigi. Itu gaya hidup, Bos. Itu gaya hidup. No, sikat gigi Terlalu emang berlebihan. kecuali kamu mau bau mulut. Ya kan sama, mulut ente juga bau tai ini. Enggak, makanya. Kalau saya langsung di mirroring, bos. Iya, nggak apa-apa di mirroring nggak apa-apa. Mirroring kena Jadi di dalam kamu, Islam bos. di dalam Islam Ayo, itu kalau bagi kamu yang petantang sebentar petenteng, dulu, santai dulu. Jangan petentang kalau kamu tidak bisa Iya, nggak apa-apa. mengartikan mampu. Nggak apa-apa ya. Ya, mampu gimana? Sementara di ayat ini dikatakan mampu atau tidak? Dikatakan tidak mampu. Ya, kalau misalkan di perintah Enggak Islam, mampu, kalau menurutku misalkan gimana, kita bro? mampu, artinya banyak orang yang mampu. Kalau saya mampu tidak, saya tidak mampu karena saya tidak punya uang yang cukup, tidak punya uang yang lebih. Bahkan kebutuhan sehari-hari aja masih kurang. Ya definisi mampu apa, bro? Kalau ini kok masih dijelaskan ya mampu itu seperti apa? Kalau ini sudah jelas ayatnya. Matius 5 nomor 42. Matius 5 nomor 42, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Gua minta bini lu boleh nggak? Boleh nggak? Ada nggak kata-kata mampu atau tidak mampu? Tidak ada. Oh, kamu mau Tidak ada. punya orang? Iya nggak apa-apa. Boleh nggak gua minta bini lu? Wah, itu berarti attitude-mu jelek. Iya boleh nggak? Sebentar, boleh nggak? Lah sekarang saya tanya, emang Boleh nggak? aturan Boleh nggak? Saya tanya boleh nggak? Nggak, aturannya dalam kehidupan ini boleh nggak di undang-undang?
Loh, bukan di undang-undang. Undang-undang Babel enggak. itu lebih Sekarang tinggi kamu ada tidak? di negara mana, bro? Undang-undang Babel itu lebih tinggi tidak? Saya Daripada tanya dulu. undang-undang negara. Undang-undang Babel itu lebih tinggi nggak daripada undang-undang negara? Kan ente orang yang percaya sama Pencuri Babel. nggak potong tangan, bro? Kok ke situ larinya? Saya mirror terus. Kok ke situ? Mirroring Saya bukan mirror begitu, terus Bos. sampai kamu kelabakan, Bukan bro. begitu, ya. Jadi jelas di sini ya. Enggak, Di jangan dalam petang-petang Matius 5 kalau nomor masih 42. sujud hadap batu. Janganlah bawa tai ente daripada ente Tuhan sujud. ente batu. Jam Tuhan 6 ente tadi batu sujud kemana, bro? jakar. Hah? Tuhan ente punya batu. Tuhan ente punya peler itu 2. Jadi kalau di Islam itu Sebenarnya ada kalau Bang Dewa sebentar saya Iya. potong dulu Bang Dewa. baik. Kalau kita meladengin orang gila, kita juga ikut gila. Kita Oh, di sini kan mantap. cari persepsi kebenaran, iya. Mantap, Walaupun mantap. ibaratnya saya seiman sama dia, tapi kan bukan begitu ajaran Tuhan. Dia datang ke rumah orang, ngetok enggak, masuk, tahu-tahu ngamuk-ngamuk. Itu kan orang gila. Ya tapi kan diajarkan memang seperti itu. Itulah Kristen yang benar. Ente Kristen yang salah. Kalau misalkan berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Bukankah di dalam 1 Yohanes 10 dikatakan orang tidak boleh memberikan salam kepada orang yang tidak seiman. Itu kan jelas. Dia Kristen yang benar itu. Kalau Dewa bela dia. Sementara Pak Adrian ini bukanlah Kristen yang benar. Tapi Pak Adrian ini lebih Kan gini Bang Dewa, dia tadi kan menanyakan tentang akhlak ya ataupun adab ya, tapi dia nggak punya adab, justru masuk rumah orang tanpa permisi apa-apa terus kabur, karena itu pencuri kan. Iya, sesuai dengan apa yang Dewa katakan tadi ke Abang, dia itu Kristen yang benar, Bang. Justru di sini Dewa membela dia, Bang. Kristen yang benar, ya. Kalau Abang justru Kristen yang salah. Orang Kristen seperti Abang ini banyak dimusuhi sama Kristen yang salah. Itu sudah pasti, Bang. Sementara ayat di dalam Bible, di situ sudah jelas, Bang ya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Di situ dikatakan tidak boleh memberikan salam, Bang. Tidak boleh memberikan salam. Dia benar itu. Itulah Kristen, Bang. Kasihilah musuhmu. Ternyata ketika mengatakan kasihilah musuhmu, itu kasihilah sesamamu. Artinya mereka hanya mengasihi sesama denom. Mereka mengasihi sesama denom, mereka menyembah sesama manusia, dan mereka menikah sesama jenis. Itu makna dari yang namanya Karena saya kasihilah lihat sesamamu. orang tadi dia punya itu titik tuh, maksud saya itu lebih tinggi moralnya debt collector. Debt collector ibaratnya dia datang lagi utang aja masih ngetok serius. Kita harus Iya, bel, benar. tanya ke RT RW. Gue bilang, oh itu ajaran mana itu? Makanya donimnya ditanyain itu. Karena memerlukan Iya. kekristenan juga. Tapi kebetulan Dewa tahu sih ya orang itu ya, Bang ya. Dia itu kalau nggak salah berapa kali jumpa sama Dewa. Dulu dia pernah mengatakan kalau dia itu adalah seorang Islam. Dia seorang Islam. Tapi setelah dites mengenai soal bacaan Islam, artinya dia mengaku kalau dia itu Kristen. Dia tidak bisa membaca yang namanya Al-Quran. Bahkan surah Al-Fatihah juga dia tidak bisa. Dewa tahu, Dewa hafal itu suaranya. Dulu akunnya bukan itu. Dia nyamar-nyamar menjadi Islam, bertanya, tapi pertanyaannya itu seolah-olah memojokkan, bukan untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk mendapatkan edukasi, tetapi memang niatnya untuk memperolok-olok. Jadi kalau misalkan niatnya untuk memperolok-olok, untuk apa kita jawab? Walaupun kita jawab sekalipun, percuma, tidak akan pernah dia dengar. Jadi ya dasarnya sudah benci, sudah repot, Bang. Kalau dasarnya sudah benci, belajar Islam, pengen tahu soal Islam, tetapi didasari dengan kebencian, tidak akan pernah sampai, Bang. Yang seindah-indahnya senja akan sia-sia bagi orang yang buta. Semerdu apapun burung berkicau akan sia-sia bagi orang yang tuli. Sederas apapun hujan akan sia-sia bagi bunga yang sudah mati. Nah, seperti itulah orang itu. Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa Islam itu seperti ini loh, indahnya Islam itu seperti ini loh. Tapi kalau orang yang sudah benci, mau kita bicara manis sekalipun pasti akan terasa pahit. Jadi percuma kita mau menunjukkan betapa indahnya warna kuning, betapa indahnya warna merah kepada orang yang buta. Percuma kita mau menunjukkan itu semua, tidak akan pernah bisa. Ya, gitu, Bang. Coba kita lanjut lagi ya Bang. Tadi ayat 42 sama 43 sampai 45 itu. Baca, Bang. Semakin Di Abang Matius. baca ke sana, Bang, semakin Abang baca itu Abang makin terpojok dengan ayat itu, Bang. Silakan Abang baca.
Kan di empatnya itu kan dibilang kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiayamu. Bang, abang baca 4:3-nya, bencilah musuhmu, Bang. Bencilah musuhmu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Bang ya, Bang Adrian, Dibilang kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini Nah, aku terus? kurang ini begitu. begitu yang konon paham ya. kata ya baik, yang konon katanya ajaran kasih, tetapi ternyata diperintahkan untuk benci musuh. Betul Bang ya? Benci musuh. Nah, terus Bang, yang luar Kasihilah sesama biasanya lagi, manusia. ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya. Abang makin terpojok loh Bang dengan ayat ini. Andaikan ada orang yang menganiaya abang, apakah abang diperintahkan untuk melawan dia? Ketika ada istri abang itu diperkaos, mohon maaf Bang ya, anak abang itu dibunuh, abang dianiaya, abang itu diperintahkan untuk berdoa loh Bang. Diperintahkan hanya enggak, untuk Bang. berdoa. Coba abang Kalau pahami ayat itu. naluri asli saya spontanitas langsung harus melawan karena kita mempertahankan diri kan. Itu yang benar Bang, itu yang menggunakan yang namanya akal. Tetapi kalau misalkan berdasarkan dari dalil Bang ya, di sini dikatakan Bang dengan jelas Bang, mereka ya tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang menganiayamu. Nah, ketika abang teraniaya sama orang, baik itu dipukulin, baik itu dihantam, ditendang, apakah cukup dengan berdoa saja Bang? Perintahnya jelas loh Bang. Cukup berdoa. Tidak boleh ngelawan. Berdoa. Mana kata-kata melawan ada nggak? Kata-kata melawan itu adalah berdasarkan akal abang. Betul Bang? Tidak mungkin yang namanya istri kita diperkaos, anak kita dijahatin, atau abang dianiaya, abang diam saja. Hal yang tidak mungkin Bang. Berat Bang. Makin berat ayatnya itu Bang. Abang mau dipukul Jangan bagaimanapun. diperkosa Bang. Jangan kan diperkosa, kita dilihatin aja juga udah kesal ya kan. Yang paling betul. contoh paling kecil aja. Kita diprototin orang, ibaratnya orang nggak kenal aja ya kita juga pasti pasang muka anjing kan. Betul Bang. Jadi ajaran yang ada di dalam Bible itu berat Bang, tidak bisa dijalankan. Bahkan Kristen mana yang bisa menjalankan ayat ini Bang? Saya sudah berapa kali Iwan Pilah yang di bawah. Tadi ada abang nggak? bilang yang tadi abang bilang dia Kristen benar. Iya. Yang tadi masuk marah-marah. Betul, Apa Kristen alasan benar abang? itu. Karena di dalam 2 Alasan Yohanes abang 1, apa? baik, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10 Bang, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengucapkan salam. Ini jelas loh Bang. Dia tidak mengucapkan salam. Kristen tidak, Kristen Bang. Memang caranya seperti ini. Kecuali kalau dia datang ke room dia sendiri, dia datang ke denom dia sendiri, dia datang ke roomnya Kristen, baru dia boleh mengucapkan salam. Tetapi kalau kepada umat muslim, jelas tidak boleh Bang. Abang buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Coba abang buka dulu. Di sini kita tidak menafsir ayat berdasarkan asumsi ya, tetapi faktanya memang di Bible ditulis seperti itu. Apakah ada yang namanya mengamalkan ayat ini? Dewa rasa itu tidak mungkin ya. Ketika ada tamu datang, tamu itu tahu beragama Islam, tidak boleh mengucapkan salam. Ini kan luar biasa ajaran seperti itu. Bahkan yang lebih sadis lagi, dia tidak boleh menerima. Tidak boleh menerima. Betul Bang? Seperti itu? Nah di sini akal abang difungsikan. Tapi kalau orang-orang Kristen mendalilkan ini Bang ya, ketika berdiskusi orang Kristen pasti berasumsi Bang.
Itu sudah pasti. Kenapa? Karena mereka sudah dirasuki yang namanya iblis, Bang. Kalau orang sudah dirasuki yang namanya iblis, pasti dia tidak akan pernah yang namanya menerima, tapi dia berusaha untuk defend, Bang. Berusaha untuk defend, berusaha mencari celah, bagaimana cara untuk menangkal ayat ini. Pada faktanya, fakta di lapangan, fakta di dalam Bible mengatakan seperti itu. Jangan memberikan salam. Itu udah ajaran, Bang. Udah masuk ke dalam ajaran. Dan ajaran itu harus diamalkan, Bang. Sebagaimana umat muslim, ketika kami diperintahkan apapun juga, kami adalah seorang hamba, kami akan ikuti, Bang. Kami dengar, kami akan ikuti. Tetapi bagaimana dengan orang Kristen? Ketika kami membawa dalil ini, tentu mereka tidak akan menerima. Dikatakan salah, ayatnya mengatakan demikian. Kalau misalkan mereka mengimani, mereka harus menjalankan ayat itu. Berat tidak, Bang? Berat, Bang. Berat itu. Bahkan orang yang seiman dengan abang tidak boleh abang menerima di rumahnya. Sebagaimana yang Dewa katakan, dia sudah dirasuki yang namanya iblis. Kalau orang sudah dirasuki sama iblis, mereka akan membela, mempertahankan imannya dengan cara membabi buta, Bang. Bagaimanapun juga mereka berusaha asumsi, tetapi mereka tidak akan pernah punya celah, Bang, untuk membantah ayat ini. Dewa mengatakan, Bang, ya, jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutar balikan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis sangat pandai untuk merangkai kata. Begitulah, Bang, cara untuk berusaha mereka itu defend, Bang. Ya. Kita sudah memperlihatkan fakta, tetapi mereka malah memutar balikan fakta. Ajaran mengatakan seperti itu. Sebagai orang yang berakal seperti abang, pasti abang mengakui, oh benar juga ayat ini ya. Ternyata memang ajarannya seperti itu. Gitu, Bang. Abang Dewa dulu teologinya berapa tahun, Abang? Kurang lebih 60 tahun, Bang. Kurang lebih. Kurangnya banyak, Bang. Umur sekarang 80 tahun berarti ya. Iya, betul, Bang. Mana ada, Bang. Bible itu bahasa Indonesia. Mudah untuk dipahami, Bang. Mudah untuk dipahami Bible itu. Kita tidak perlu sekolah STT. Ya, tidak perlu. Kita cukup membaca Bible bahasa Indonesia. Mau ngapain kita harus sekolah lagi? Kecuali kalau Al-Quran. Al-Quran jelas kita harus sekolah, Bang. Kalau Al-Quran jelas kita harus belajar. Karena terlalu banyak ya cabang-cabang ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita pelajari, Bang. Kalau Bible, untuk apa kita sekolah? Orang Bible sudah bahasa Indonesia, modalnya cuma bisa bahasa Indonesia, udah cukup, Bang. Kita bisa pelajari itu semua. Betul, Bang? Seperti itu? Quran susah, Bang, belajar hurufnya sama semua, bingung. Enggak, Bang, nggak ada yang susah, nggak ada yang bingung. Kalau kita benar niat pengen belajar, pasti bisa, Bang. Ya, semua orang punya yang namanya kemampuan, Bang. Orang itu bisa baca Quran, kenapa kita tidak bisa? Kita belajar, Bang. Semua orang punya yang namanya kemampuan untuk menerbangkan yang namanya helikopter ataupun jet tempur atau apapun juga, dengan catatan kita mau belajar, Bang. Semua pun prosesnya belajar. Belajar semua juga, Bang. Ya, nggak mungkin secara instan. Proses belajar. Maka kita diperintahkan untuk belajar, Bang. Begitu, Bang. Ya, karena kita tahu kan, Bang, ya, hidup itu adalah proses. Bahkan Allah pun mengajarkan kita itu berproses, Bang. Berproses. Semua berproses. Apa yang tidak berproses? Tidak ada satupun juga yang namanya gedung dibangun bertingkat tinggi hanya dengan satu malam. Tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin kita mencangkul tanah, sekali cangkul langsung keluar air. Keluar air itu hal yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang itu jadi miliuner tapi modalnya cuma tidur, cuma mimpi. Itu hal yang tidak mungkin. Cara terbaik untuk membangun satu yang namanya mimpi, kita bangun dari tidur, Bang. Kita bangun dari tidur, kita berusaha, kita berdoa. Berusaha tanpa berdoa bisa dikatakan sombong, berdoa tanpa berusaha bisa dikatakan pesong. Tidak ada satupun juga orang yang sukses karena tidur. Hanya satu orang yang sukses karena tidur. Siapa dia? Lonte, Bang. Selain lonte tidak ada, Bang. Betul, Bang?
Itu cuma perumpamaan aja bang. Aduh, Maksudnya artinya kalau Apa tuh? Perumpamaan opo, Bang? Hah? Loh, memang Dewa salah. Dewa mengatakan tidak ada orang yang sukses karena tidur. Hanya satu manusia yang sukses karena tidur, yaitu lonte. Betul tidur tidak? enak dia bang. Dia tidur enak kan perumpamaan. Dia betul tidak? Dia kayanya itu punya duitnya itu karena modal tidur. Betul bang? Tidak bisa disangkal bang Betul. itu bang. Iya, tidak mau berproses hidupnya, pengennya instan. Cuma modal celana dalam aja bang, bisa dapat duit, bisa kaya. Nah itu ah. Selain lonte emang apa? Nggak ada bang. Betul bang? Apa merokok? Tidak bang, tidak ngerokok bang. Oh, kira Lagi apa ngisep. merokok? Tidak, lagi ngisep bang. ngisep. Beda ngerokok sama ngisep bang. Iya. Di rom-rom ini nih. Tes Tuh. belajar. Ya. Kenapa? Sekedar lewat kan beberapa hari yang lalu, cuma pas dengar yang bang siapa tuh, bang Dalbo, enak tuh dia omongannya tuh. Terus bang satu lagi tuh, dokter apa itu, yang orang Malaysia itu, bagus. Terus tambah bang Dewa, ada lagi tuh bang Gorobak, itu bagus juga tuh. Penjelasannya tuh enak. Iya. Itu bisa mencernain enak-enak bro. Jadi nggak harus pakai emosi tinggi papok kayak dia ngomongnya 1 jam ya kita nggak ada yang masuk sama sekali. Iya bang. Tapi abang juga bang ya, kalau misalkan kebanyakan bang ya, kepanjangan, abang juga nggak akan masuk bang, nggak akan masuk. Iya benar bang. Iya, ini abang sudah terlalu Tapi dikit-dikit- overload. Tapi dikit-dikit saya cerna bang, dikit-dikit saya cerna. Oh iya, jadi ibaratnya abang jelas itu memang otak saya ini saling berperang di dalam. Jadi ibaratnya saya nggak mengatakan itu kontradiksi, tapi di otak saya itu kontradiksi. Oh kok bisa begitu? Oh kenapa begini ya? Nah itu, jadi mengandaikan kok Tuhan, ibaratnya dia memutarbalikkan begini, nanti dia begini lagi, berarti kan nggak konsisten. Itu di otak saya bang, saya mengatakan bahwa apa yang abang sampaikan itu kontradiksi di saya enggak. Siap. Makanya panas dingin, keringatan ini. Oh gitu. Pakai baju atuh bang. Nanti masuk angin bang. Tapi yang penting Enak bang daripada keluar angin. Iya kalau masuk angin tuh enak bang. Kita menderita sendiri kan. Kalau keluar angin kasihan orang lain ikut menderita. tapi angin surga kayaknya abang ini. Angin surga ini. Kalau iya angin surga itu cuma sepoi-sepoi aja bang. Kalau kita duduk di pohon bidara ya. Iya. Angin sepoi-sepoi. Ada maling minta pistol. Aku kasih gagang botol. Karena dia kecilnya nggak pernah halus-halus botol lah bang. Jadi Iya, dia benar, pistol dikiranya botol iya. Siap. Oh, Ada berarti lagi, sama Bang? orang tadi tuh abang Dewa kenal tuh sama orang tadi yang Tahu, tadi yang tahu. darah tinggian. Tahu. Iya. Dia jelas-jelas dia itu ngaku sebagai Islam awalnya. Dan ternyata setelah dites sama Dewa, dia ternyata itu adalah Kristen bang. Dan itulah Abang ajaran tes- Kristen. Kenapa? Abang tes di apanya? Saya tes bacaan ini bang, bacaan sholat dia tidak tahu, surah Al-Fatihah dia tidak tahu. Dan itu Kristen yang benar. Saya katakan itu Kristen yang benar. Kenapa? Sesuai Bisa. di dalam, ya, ada ayatnya bang. Merujuk kepada ayat Oh, iya, lagi iya. kita. Filipi 1 nomor 18, abang buka. Filipi 1 nomor 18. Pahami lagi bang. Yang ntar coba bang.
Kebetulan kalau ayat-ayat seperti itu Dewa hafal bang. Bukan cuma Pak De Sugi aja yang hafal Bible. Insya Allah Dewa pun belajar dari beliau bang. Banyak yang dihafal. Kalau Bang Handi sih, Bang Handi mah udah di luar kepala. Bible dikantongin terus sama Bang Handi. Kalau Dewa mah masih belajar bang. Banyak nyontek gitu kan. Tetapi setidaknya Dewa hafal lah. Banyak yang hafal, minimal ada 100 ayat Dewa hafal. Apalagi Hosea, Yehezkiel. Gak usah ditanya itu mah bang. Insya Allah itu di luar kepala itu bang. Ayat-ayat kayak gitu. Amsal, di luar kepala itu bang. Dewa rasa kalau hafalan Dewa dengan Pak De Sugi, ayat Hosea, Yehezkiel lebih hafal Dewa. Yakin Dewa mah. Bang, Filipi 1 ayat berapa? Filipi 1 ayat berapa? 18. Hah? Kenapa Pak De? Pak De kenapa? Yakin. Kalau ayat-ayat mengenai soal kejadian, bolehlah Dewa kalah sama Pak De. Tapi kalau ayat-ayat Amsal, Hosea, Yehezkiel, insya Allah Pak De kalah hafalannya sama Dewa. Kalau ayat-ayat itu yang sering dihafal Pak De. Sudah bang? Baca yang benar. Ayat-ayat janda. Nah. Ya, udah. Walaupun diberita dengan pemberitaan walaupun dengan palsu tidak apa-apa. Betul. Intinya seperti itulah. Betul. Jadi dia itu nyamar-nyamar bang. Dialah yang dikatakan sebagai serigala berbulu kodok. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu ataupun yang jujur, itu tidak ada hukumannya sama sekali bang. Karena itu pun disahkan sama Paulus bang. Paulus yang menghalalkan segalanya bang. Kalau dihalalkan segalanya, artinya tidak ada larangan sama sekali. Mau bagaimanapun juga. Jelas di situ bang ya? Ayatnya sudah jelas. Apakah Islam diperbolehkan seperti itu? Kami tidak diperbolehkan bang. Seperti itu. Islam agama berdalil. Bahkan ketika yang namanya seorang muslim ditanya sama orang Kristen, kami tidak tahu mengenai soal Al-Quran ataupun hadis, itu kami tidak boleh untuk menjawab bang. Karena kami tahu kapasitas kami itu sebagai apa. Tidak boleh melebihi daripada Al-Quran dan hadis. Kami tidak boleh. Tapi kalau Kristen bebas. Mau bagaimanapun juga bebas. Dalilnya lengkap semua ada di dalam Bible itu sendiri bang. Silakan abang pelajari. Filipi 1 nomor 18. Terus di dalam Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Jelas di situ bang. Dalilnya ada. Betul bang? Jadi yang namanya menyampaikan kebenaran itu bang, tidak boleh itu disampaikan dengan cara bohong-bohong. Karena itu diperbolehkan sama Paulus bang. Paulus yang menghalalkan itu semua di dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Apapun halal bang. Tidak ada sama sekali larangannya. Hantam terus. Padahal dengan jelas larangan dari Tuhan mengatakan jangan gini, Oten malah menyimpang. Tuhan memberikan sen ke sen kiri, Oten malah ke kanan. Nah inilah yang luar biasanya orang-orang Kristen itu ya. Padahal petunjuk sudah jelas di dalam Bible mereka. Pada saat orang Kristen itu, contoh lah ya, orang Kristen dia itu paling takut sama yang namanya aturan yang diberikan oleh manusia daripada aturan Tuhan. Buktinya apa? Contoh bang, pada saat orang Kristen memeriksakan diri kepada dokter bang, kepada dokter. Dia punya penyakit darah tinggi. Dokter mengatakan kepada dia, jangan pernah makan garam. Itu orang Kristen takut bang sama garam bang. Takut sama aturan manusia. Tapi pada saat aturan Tuhan mengatakan, jangan makan B2, jangan makan babi. Orang Kristen bukan hanya makan babi, bahkan tidur sama babi bang. Tidur sama babi. Bukan Dewa menghinakan bang, tetapi lihat fakta di YouTube. Mereka memelihara babi di kamarnya, bahkan mereka tidur sama babi. Luar biasa itu bang. Di Islam ada? Tidak ada bang. Karena ayatnya jelas.
1 Korintus 6 nomor 12, segalanya halal bagiku. Sudah bebas bang. 1 Korintus 9 nomor 19, sungguh aku bebas terhadap semua orang. Apapun yang dilakukan sama Paulus, apapun yang dilakukan sama Oten, mereka bebas bang, melakukan apapun juga. Memberitakan Injil dengan kepalsuan, mereka boleh. Memberitakan Injil dengan kebenaran, mereka pun boleh. Jadi selama ini yang diberitakan sama orang-orang Kristen itu adalah kebohongan-kebohongan bang, yang tertulis tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Maka dari itu saya menyimpulkan ya kepada semuanya, ketika orang Islam nih memberitakan apa yang tertulis di dalam Bible, orang Islam itu niatnya berdakwah. Kami memberitakan bahwa Yesus itu begini loh, bahwa Yesus itu adalah utusan, pengajaran Yesus seperti ini, Yesus mengatakan Tuhannya seperti ini. Kami berdakwah. Lain halnya dengan orang Kristen. Ketika orang Kristen membahas yang namanya Al-Quran, mereka bukan berdakwah, tapi niatnya mereka itu adalah menghujat itu bang, menghinakan itu. Betul Pak Dek? Seperti itu Pak Dek? Lihat komal-komal Kristen, mereka membahas Al-Quran, niatnya menghujat. Mereka tidak paham Al-Quran, bahkan membaca baru setengah, mengerti cuma seperempat, tapi keilmuan nol, tapi berbicara double-nya luar biasa itu. Double mereka itu. Membaca Al-Quran saja tidak bisa. Nah itulah ya kesimpulan dari Dewa. Sekali lagi Dewa katakan, orang Islam ketika memberitakan apa yang tertulis di dalam Bible, niat kami berdakwah. Niat kami berdakwah, niat kami menyampaikan. Tetapi ketika orang Kristen membahas Al-Quran, niatnya bukan berdakwah, tapi niatnya menghujat yang namanya Al-Quranul Karim. Maka dari itulah Allah menyesatkan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menyesatkan ajaran Allah. Mereka berusaha untuk mendustakan kedatangan Rasulullah SAW. Jadi tidak salah kalau Allah itu menyesatkan. Siapa yang Allah sesatkan? Orang-orang fasik yang Allah sesatkan. Siapa orang fasik itu? Orang yang sudah mengetahui mana benar, mana salah, mana janda, mana perawan. Dia udah tahu itu. Tetapi disesatkan sama dia, akhirnya Allah sesatkan. Begitu Pak Adrian. Waduh. Nggak ketampung ya? Yang keren itu. Ya begitulah Pak Adrian ya. Memang harus banyak belajar juga saya nih sama Abang Dewa ini. Abang Dewa lebih tahu. Tidak Bang Adrian, Dewa sendiri prosesnya mau belajar. Kalau mau belajar Bible itu yang lebih paham Pak Desugi. Silahkan ke Pak Desugi belajar. Dewa ini hafalannya kurang lah dibanding dengan Pak Desugi. Nah lihat orang seperti ini ya, niatnya apa coba? Naik datang pakai SAW, luar biasa ini. Entah itu Muslim atau Kristen, tetap saya akan salahkan dia. Kenapa saya disalahkan Pak? Tuh kan, mengucapkan salam tidak dia? Betul kan Pak Adrian? Selamat pagi. Oh berarti ini bukan Kristen kalau begini. Bukan Kristen ini. Selamat pagi Pak. Iya Bapak bukan Kristen Pak ya? Kristen Ini namanya provokatif ini. Saya Kristen. Oh, kalau di Kristen itu Pak nggak boleh ngucapin salam Pak. Jangan ngucapin salam. Bapak baca 2 Yohanes 1 nomor 10. Jangan pernah mengucapkan salam Pak ya. Kalau Kristen. Kalau Adrian bukan Kristen ini. Dia ini menuju hidayah ini. Batuk. Aduh batuk. Komik Pak. Komik dulu. Nah, lihat botaknya saya. Adrian, kamu di Cakung? Lihat, ya. Cakung Ya. mana? Cakung sebelah mana? Cilincing. Cilincing mah bukan Cakung atuh ah. Iya, ke sono dikit, yang dekat Iron Bir. Karena Merunda. Enggak, kalau Merunda kan kalau kita dari sono kan ke kiri Abang. Saya masih lurus dekat Iron Bir. Oh ya udahlah. Jadi rencana ke depannya mau ngapain nih? Masih seperti ini atau bagaimana? Ya gimana Bang ya? Susah untuk dijelaskan nanti ya Bang. Ya udah syahadat aja udah, kembali ke Islam lah. Iya. Nanti kamu menyesal loh. Iya ya Bang, menyesal dalam hal apa nih Bang? Ada Wak. Wak minta KTP-nya aja Wak.
Kalau Dewa sih pesan sama dia Bang Andi ya. Kalau tetap mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang baik. Paling itu aja pesannya. Kalau tidak mau menerima Islam, nggak masalah. Karena hidayah itu sudah Allah berikan. Tetapi tinggal sekarang dari Bang Adrian, apakah mau diambil atau tidak? Karena ada yang namanya hidayah, itu sama dengan yang namanya hadiah. Apakah hadiah ini mau diambil atau hadiahnya mau dicampakkan? Itu pilihan ada di Bang Adrian sendiri. Karena hadiah terbesar, hidayah terbesar itu bukan harta, bukan benda, tetapi hadiah terbesar itu adalah iman Islam. Itulah hadiah terbesar, mengalahkan semua seisi dunia. Pilihan ada di Bang Adrian itu. Mau menerima silakan, tidak menerima Dewa ulangi, jadilah Kristen yang baik. Jadilah Kristen yang baik. Konsekuensinya gede abang, konsekuensinya gede. Masalahnya keluarga besar juga kan. Jadi kita ya ini dulu lah, pelan-pelan dulu. Jadi nggak bisa harus langsung cascis ya kan. Cuma saya menikmatin banget ini channel. Ibaratnya enak di sini. Kita nggak ada ibaratnya keluar kata-kata kebun binatang ya kan. Itu enak itu. Jadi mengademkan gitu. Kalau ke arah situ, jadi kita bisa tahu. Gini loh bang, maksud Dewa itu begini. Kalau toh abang itu mau belajar Islam bang ya, pengen benar-benar yang namanya mendapatkan hidayah, abang jangan memikirkan orang lain bang. Pikirkan diri abang sendiri bang. Pikirkan diri abang, setelah itu baru orang-orang terdekat. Orang kalau menerima Islam, tadi abang katakan kepada kami, saya takut disunat. Saya bukan takut, tapi malu. Orang kalau sudah menerima kebenaran bang, jangankan disunat bang, bila perlu potong tangan. Kalau saya kasar bang, kalau saya kasarnya seperti itu. Kalau sudah menerima kebenaran, nggak usah takut disunat. Ngapain malu disunat? Ya, abang buka celana depan istri aja abang nggak malu. Ngapain abang harus malu? Gimana abang ini? Terus tadi bicara mengenai soal keluarga. Jangan pikirkan keluarga bang. Kita lebih baik berada di keputusan sendiri bang, daripada kita disetir sama orang lain. Kita lebih baik independen bang, daripada kita itu under pressure. Gitu bang. Mana sih Wak underpass lu bawa segala? Kalau bicara soal istilah-istilah aneh, biasanya bang Andi, buset. Tahu nggak bang, waktu orang Kristen dia pakai bahasa-bahasa Abang Dewa aneh. ini makin malam makin on fire ya, Abang Dewa. Oh, enggak juga bang. Makin on fire. Jadi begini bang, pada saat berdiskusi itu, Dewa selalu memberikan tip ya kepada Ikhwan Pilah yang ada di bawah. Kalau kita mau berdiskusi itu, yang pertama baca surah Al-Fatihah, yang kedua baca surah Nabi Musa. Insya Allah bang, apapun pekerjaan kita, kalau kita mau mematahkan karakter seseorang, kalau kita melibatkan Allah, semua akan beres bang. Semua akan beres. Makanya umat muslim itu pada saat berdiskusi, kami itu selalu membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di samping ibadah, kita melibatkan Allah. Kalau kita sudah melibatkan Allah, semua akan lancar bang. Semua akan lancar. Dan dalam hal ini bang, abang sendiri di sini yang sebagai penentunya bang. Abang di sini umpamanya seorang raja, abang yang menentukan permainan itu bang. Yang namanya permainan catur bang, itu akan berhenti jika sudah kehilangan rajanya bang, bukan ratunya. Bukan apapun juga bang. Selama rajanya masih berdiri, dia tetap akan berjalan. Kecuali kalau abang sudah tumbang, itu artinya sudah tidak ada lagi permainan bang. Artinya abang sudah binasa di situ. Main catur seperti itu bang. Tetapi memang terkadang kita perlu yang namanya mundur. Perlu yang namanya mundur untuk apa? Untuk menyusun strategi, untuk berpikir. Betul memang. Betul seperti itu. Abang di sini rajanya. Abang belum tumbang ini belum. Kecuali kalau tumbang, permainan catur berhenti bang. Ya. Tapi ini satu pelajaran juga buat perbandingan ya. Aku melihat tadi ada dua kejadian ya, ibaratnya dari saudaraku sendiri ya.
Mereka seperti pencuri, turunnya juga nggak permisi dengan membawa attitude-nya yang jelek. Ini makin menambah kan, ibarat, wah apakah benar dia itu disiramin Roh Kudus? Nah itu. Iya. Padahal orang seperti ibaratnya itu dia pasti bertitel. enggak, orang seperti itu berbicara mengenai soal agama itu dia nggak ada ilmu itu. Orang seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia tidak pernah yang namanya memanusiakan yang namanya manusia. Kita berdiskusi itu kan dengan manusia, Bang. Terpenting tidak terlalu pandai. Agama dan latar belakang tuh nomor 2 ya Bang. Yang penting pertama ya kita memuliakan dulu lah ciptaan Tuhan yang paling segambar dan serupa dengan Tuhan, masa seperti itu kan. Ya, setuju Bang, setuju. Tidak terlalu pandai dalam berbicara ataupun menyapa, tapi kami sebagai umat muslim mengerti cara memanusiakan yang namanya manusia. Kalau dia datangnya itu sebagai manusia, kami akan hadapi, Bang. Jadi gini Bang, poinnya Bang. Abang mengatakan tidak ada yang namanya kebun binatang di sini, ya kan? Ketika kita berdiskusi berdua, sebenarnya bukan tidak ada Bang, tetapi Abang datang ke sini secara santun. Jadi kami berhak untuk memuliakan yang namanya Abang. Saya diajarkan sama orang tua Bang, kalau kamu mau masuk ke kandang singa, kamu harus berubah menjadi singa. Supaya apa? Imbang di situ Bang. Kalau kamu mau masuk ke kandang kelinci, berubahlah kamu jadi kelinci. Supaya apa? Imbang di situ. Tetapi andaikan kamu masuk ke kandang singa, kamu jadi kelinci, kamu akan dimakan. Begitupun sebaliknya, andaikan yang dihadapi kamu adalah seekor kelinci, ternyata kamu berubah menjadi singa, mereka akan kabur Bang. Jadi muslim itu tergantung dari siapa di sini yang kami hadapi. Bang Handi tahu siapa yang dihadapi. Pak Ade Sugi tahu, ya kan? Debater muslim tahu yang dihadapi itu siapa. Kalau dia datang sebagai singa, kami akan berubah juga menjadi singa Bang. Ya, nggak mungkin kami jadi kudanil, nggak mungkin Bang. Jadi kerbau nggak mungkin juga Bang. Gitu Bang. Karena kami manusia. Tapi jangan salah Bang, abang jangan salah. Singa itu sebenarnya sama kudanil kan kalah, dia sekali digigit mati. Coba aja lihat di Discovery. Enggak, kalahnya kalah besar Bang. Cuma kalah besar aja. Tapi gigit aja Bang, paling kuat itu kudanil. Iya, cuma kalah besar. Kalau misalkan imbang badannya Bang, kalah Bang, kalah. Pasti kalah. Soalnya kudanil itu kan diciptakan itu untuk bertahan hidup Bang. Dia itu tidak untuk menyerang, tetapi singa dia itu bertahan hidup untuk dengan cara menyerang dan mematikan. Kan itu hukum alamnya seperti itu Bang. Ya, walaupun singa itu bukan binatang paling besar, tetapi singa ditakuti Bang. Singa bukan binatang paling kecil juga, bukan paling cepat juga berlari, tetap masih ditakuti Bang, singa itu. Karena lambang keberanian itu adalah singa. Sebagai halnya kita tahu ya, siapa orang yang selama ini kita dipimpin sama orang yang bernyali seperti singa. Siapa dia? Bang Juma Bang. Bang Juma itu adalah ibaratnya bernyali seperti singa dia itu. Jadi tidak heran umat muslim kami semua menjadi singa juga Bang. Ya, tetapi andaikan yang memimpin itu adalah seekor anjing, ini bahaya Bang. Bahaya. Ibaratnya begini loh Bang. Kalau misalkan ada satu pemimpin yang berjiwanya, yang bernyali seperti singa, insya Allah Bang, prajuritnya akan bertempur layaknya seperti singa Bang. Tapi andaikan ada satu pemimpin, di mana pemimpin itu sifatnya seperti anjing, yang ternyata yang dipimpin sama anjing itu adalah singa, singa akan mati layaknya seperti anjing Bang. Nah terbalik di situ Bang, ya. Salah Dewa Bang, salah. Begini Bang, sudah Bang. Kalau ada 100 ekor anjing dipimpin sama 1 ekor singa, anjing akan bertarung layaknya seperti singa. Tapi andaikan ada 100 ekor singa dipimpin sama 1 ekor anjing, singa akan mati layaknya seperti anjing. Begitu Bang yang benar. Dewa lupa itu Bang, mohon maaf Bang. Jadi alhamdulillahnya Apologet Islam itu API di bawah pimpinan komando Bang Juma nyalinya seperti singa Bang. Bisa dikatakan dia adalah singanya Allah.
Jadi lambang keberanian bang. Makanya kami semua apologet Muslim, kami itu bertarung layaknya singa bang, layaknya singa. Seperti itu bang. Ada Udah lagi lama bang? abang ya berdiri ya. Maksudnya udah lama ya abang. Oh tiap Bergelut malam di berdiri. kita. Tiap malam berdiri bang. Ini Oh, mau tuh, Bang. lagi Tiap malam. berdiri juga bang. Lagi berdiri. Cuma istri lagi tidur bang. Nggak enak bang. Malam Oh Jumat. iya. Oh iya. Iya. Tapi di sini yang nonton hampir 1000 ya. Sementara ini malam Jumat. Dewa doain istrinya semua lagi pada Amin. dapat, lagi pada dapat semuanya. Makanya mereka nonton semua ini. Bang Andi mau bertanya-tanya atau gimana Bang Andi? Pak De Sugi? Pak De? Bang Andi? Wah sepertinya udah pada tidur Pak Adrian. Ya. Dari sini, dari hasil diskusi kita ini, Pak Adrian harus bisa yang namanya mengambil satu keputusan ya. Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik bang daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Dalam mencari yang namanya kebenaran itu bang, jangan pernah abang pedulikan kepada yang lain bang. Yang penting abang dulu aja sendiri. Ya bang ya, nggak usah dipikirkan yang lain. Karena abang selamat itu karena usaha abang sendiri bang, bukan karena usaha orang lain. Bukan karena usaha istri abang juga, bukan karena usaha mertua juga, tidak bang. Hanya sendiri semua juga bang. Ya bang. Memang harus dikasih tahu pelan-pelan abang untuk keluarga ini kan kita nggak Kalau langsung misalkan spontan gitu. Ya, kalau misalkan istri nanti mungkin ya terjadi yang namanya apa tuh perselisihan dengan istri, ya itu abang sendiri ya yang menentukan itu semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita itu memiliki yang namanya hati dan memiliki yang namanya kaki. Paham nggak bang maknanya bang? Nah, ketika hati itu tersakiti bang, kaki siap melangkah untuk pergi bang. Itu bang. Dewa sih bukan menyarankan yang tidak-tidak gitu ya. Tetapi memang faktanya seperti itu. Antara hati dan kaki. Hati sudah tersakiti, kaki siap melangkah untuk pergi. Untuk apa kita juga mempertahankan kepada orang yang sudah tidak menghargai. Betul bang ya? Seperti itu. Siapa bang? Ya. Nanti ada tema yang tepat mungkin saya pasti DM abang. Siap. Bukan ke dewa saja bang. Tanya ke semuanya aja. Ya. Abang naik bukan hanya ke dewa saja. Dewa ini orang yang tidak berilmu bang. Coba tanyakan kepada orang yang lebih-lebih daripada dewa. Di sini ada para apologet yang lebih hebat daripada dewa. Kang Dito, Pak De Sugi, Bang Handi, Bunda Rahma, semua hebat. Peta Lumpu, semua hebat bang di sini bang. Ya, dewa ini cuma remahan doang bang. Cuma remahan. Nggak seperti mereka. Wah, kalau Pak De Sugi mah udah go internasional, udah kemana-mana. Sama kayak Bang Handi, kemarin ke Perancis, ke Arab. Kan Bang Handi sempat lama di Perancis itu bang. Ini Bang Handi Ngapain abang? di Perancis Ngapain? lama dia, kurang lebih Oh, 5 menit. 5 menit ya Bang Handi ya. Lama juga dia ini. Perapatan Ciamis. 5 menit. Cuma 5 menit. numpang kencing doang. Ya udah, nanti saya kirimkan Al-Quran kalau mau. Tapi kalau tidak mau, ya enggak apa-apa. Baca-baca dulu saja, gitu kan. Ada nggak pertentangan di dalam Al-Quran? Satu aja pertentangan. Tapi kalau di dalam Bible, buset. Dewa bisa menjelaskan itu secara rinci. Ayat tawuran dengan ayat yang lain. Yang membuat buat orang itu pusing. Makanya tadi Dewa mengatakan ya kepada Bang Andrian ya. Andaikan
Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, beragama Kristen bang, debat sama dewa, dia pasti pindah bang ke Pantai Utara. Saking pusingnya itu bang. Ratu Pantai Selatan apa Nyai Roro Kidul ini? Itu Nyi Roro Kidul itu. Oh iya. Bisa ya. Ketawa lagi gimana ini teh? Pindah. Enggak, takutnya pindah alam itu. Tapi memang ada Ratu Pantai Selatan itu di Bible kan? Iya, yang menghakimi. Yang menghakimi itu 12 suku dari ini Israel. Oh, Ratu Pantai Selatan juga menghakimi bang. Oh, itu tertulis di Bible kok bang? Iya, ada di Bible. Kok abang tidak pernah baca Bible bang? Abang tidak percaya? Bukan nggak pernah baca bang. Kan kita ibaratnya ya sekedar tahu itu aja sih, karena memang basic kita nggak ada teologi sama sekali ya bang. Iya. Coba abang buka Lukas 11 nomor 31 bang. Abang buka Lukas 11 nomor 31. Lukas. Alhamdulillah. Rokok habis. Semua habis. Aduh, habis semua ini Bang Andi. Kalau tidak salah ya, ayatnya itu ya. Kalau tidak salah. Betul. Itu ya. Tapi Dewa nggak tahu bunyinya, coba ditampilkan dong. Biar Pak Adrian nanti ya. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Salomo. Tuh, Ratu Pantai Selatan nggak tuh? Iya, ada Ratu Pantai Selatan ini. Nggak takut apa dihakimi sama Nyi Blorong, Bang Andrian? Masalah anak Daud, anak Yakub itu ada 13, yang satu itu kan Dina, cewek. Yang laki semua itu kan ada 12 kan suku Israel itu. Iya. Mereka itu jadi hakim karena. Bang, coba pahami ayat itu bang. Tadi Kang Dito bilang pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan bla 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 bla. Itu Ratu dari Selatan itu siapa bang? Kalau bukan Nyi Roro Kidul bang? Enggak bang, karena Alkitab turun itu Nyi Roro Kidul belum ada kisahnya bang. Legendanya kan belum diketahui. Nah ini buktinya ada ini. Ini buktinya ada. Itu disemarkan kepada Dina. Salah Coba satu bang, anak Yakub, kan Yakub. Abang ketik Ratu dari Selatan siapa coba bang di Google? Ratu dari Selatan. Iya, di Google ya. Ratu Selatan. Kalau bagian Arab itu bagian selatan bukan Kang Dito? Arab. Salomo. Selatan bukan? Kurang tahu aku. Kalau barat kan jelas itu Eropa. Kalau di Google-nya bilangnya hanya Roro Kidul. Nah itu. Ratu Selatan. Iya itu. Masa sih bang? Bang. Masa Dewa bohong gimana sih? Kalau barat itu kan Eropa. Barat Eropa.
Oh ya timur. Salomo itu timur. Betul timur. Selatan mana? Timur. Selatan Nyi Roro Kidul. Gimana sih? Selatan. Kalau barat itu Ratu Elizabeth, bisa jadi Ratu Elizabeth. Nah, kalau timur, Ratu Helmina kali abang, yang Ratu Belanda. nah bisa jadi kalau barat. Ini kan kita bicara selatan, ya kan? Nah, kalau Salomo itu timur, wilayah timur. Kalau selatan, Pelabuhan Ratu bang, itu bang. Pelabuhan Ratu itu. Sukabumi. Sukabumi. Iya, Cisaat. Gimana abang ini? Enggak, bukan begitu abang penafsirannya. Coba abang baca dulu satu perikop, jangan satu ayat coba. Aduh bang, kalau satu perikop Dewa nggak tahu bang, nggak tahu Dewa. Iya. Bagaimana bang gini loh bang? Bagaimana abang mau memahami yang namanya satu perikop, sementara satu ayat aja abang tidak paham? Kan poin inti yang kita bicarakan di sini adalah Ratu Pantai Selatan, Ratu dari Selatan. Tetap aja ayat itu nggak akan hilang bang. Mau abang baca satu perikop dari Kejadian sampai Wahyu, tetap yang namanya Ratu dari Selatan itu nggak akan hilang bang. Nah poinnya Ratu dari Selatan ini siapa? Ratu Seba. Ratu Seba itu di timur. Nggak nyambung. Di timur. Kalau Ratu Seba nggak nyambung. Karena dia bukan keturunan daripada Israel kan, Yakub kan. Enggak, kalau misalkan kita merujuk ke Babelnya itu memang Ratu Seba. Ratu Seba itu. Jadi yang menghakimi itu Ratu Seba. Tetapi kan wilayahnya itu wilayah timur. Sedangkan ini yang kita bicarakan wilayahnya wilayah selatan. Paham tidak bang? Nah, timur bolehlah kalau dikatakan Ratu Seba. Tapi kalau Ratu dari Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul bang. Nggak ada lagi Ratu dari Selatan. Nyi Roro Kidul. Itu bang. Nah, coba abang tanyakan nanti ke pendeta tuh ya. Ratu dari Selatan itu siapa? Tanyakan bang. Tidak usah takut bang, tanyakan. Yang namanya beragama itu kita harus kritis bang. Kita harus kritis dalam beragama. Jangan percaya dengan yang namanya janji-janji manis bang. Jangan percaya. Ya. Soalnya kematian itu adalah hal yang pasti. Surga dan neraka itu nyata loh bang. Itu pasti kita dipertanggungjawabkan. Kalau salah Tuhan, ya resikonya auto neraka kekal abadi bang. Kalau benar dalam pilihan, insya Allah autonya surga itu bang. Tapi ini ada, tahu dapat referensi dari mana nih Bang Dani, dibilang Ratu Selatan tuh nggak ada lagi kecuali Nyai Roro Kidul. Yes. Memang betul. Nyai Roro Kidul. Kalau petunjuk di situ, iya kalau petunjuk di situ yang Dewa tahu itu kalau tidak salah Ratu Seba itu jatuhnya kepada Ratu Seba. Tetapi kita lihat lagi. Gak bisa jadi hakim karena dia bukan keturunan dari Yakub. Bukan bang, berdasarkan dari referensi itu Ratu Seba, entah itu bisa jadi hakim atau tidak, yang jelas itu masa penghakiman bang. Masa penghakiman itu Ratu dari Selatan, itu Ratu Seba rujukannya. Tetapi di situ bang, berarti bangkit lagi. Wah nggak ngerti bang kalau di situ bang, nggak ngerti bang. Kalau soal bangkit lagi atau tidak, soalnya tidak dijelaskan bang. Bangkit lagi atau tidaknya. Yang jelas Ratu dari Selatan itu cuma satu bang, Nyi Roro Kidul. Nggak ada lagi bang. Nah kalau misalkan ada Nyi Roro Kidul, pasti ada Jaka Sembung bang. Jaka Sembung pasti ikut. Si Pitung pasti ikut. Nyambung dong bawa gol lo. Jaka Sembung nggak nyambung. Kenapa nggak ngajakin aja Wiro Sableng kan 212. Gimana ada lagi? Wiro Sableng ikut.
Bang Andi mau lanjut tidak Bang? Dewa mau beli rokok ini, habis rokok. Lumayan ada Abang, uang. mau pamit dulu, lapar banget ini. Baik, Mau baik. cari nasi goreng dulu. Iya. Baik Bang. Lapar Siap banget Bang. semua ya. Ah. Terima Bang, kasih semua ya baik. Bang ya. Sebentar Bang, pesan Adem dari ayam Dewa. nih. Pesan Dewa tuh kan, lihat aja namanya udah gini, ngeledek Tuhannya sendiri, Tuhannya kadrun. Ya Allah, ya Robi ini orang. Baik Bang, kalau misalkan toh jadi Kristen, jadilah Kristen yang baik. Itu aja pesan dari Dewa. Jika tidak bisa menjadi padi, jangan pernah menjadi ilalang Bang. Bila kita merasa tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka cukup kita berupaya untuk tidak merugikan kepada orang lain. Jangan jadi penghujat. Itu aja pesan dari Dewa. Ya Bang ya? Siap Bang. Baik. Terima kasih Bang ya. Ah, God bless us. ya. Ya, Kadrun, kafir dungu turun temurun. Selamat pagi. Anies. Ya, kafir. Malam kafir. Kafir, malam kafir. Kafir ini Islamofobia sejak kapan? Kafir. Oh, nggak bersuara, aku tendang aja, aku balikin lagi aja lah kalau asalmu. Ya, ada Need Not Baby, selamat pagi. Selamat pagi, Need Not. Need Not. Yang naik tolong yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Kita diskusinya diskusi biasa saja gitu loh. Kalau diskusi yang sampai tendensi mau hujat-hujatan, coba geser dulu ke komal yang lainnya. Kita pengen yang hikmat seperti tadi ya, Pak Adrian, kita beliau respect, beliau sopan, kami segan. Jadi poin-poinnya dapat. Bukan berarti karena untuk menghujat mengolok, bukan. Tapi bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang ingin diskusi ngobrol biasa, ya tidak ada tendensi. Ya, Bang Mastri, selamat pagi. Bang Mastri. Halo? Iya, halo, selamat pagi. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang bisa sampaikan? Oh, kepencet, oke. Turunin aja, saya di bawah. Siap Bang, terima kasih. Oh ya, Kang Dito minta di follow dong akun Dewa ya. Iwan Iya Pilar, teman-teman di follow ya, akun semua Bisa di-follow. narasumber, termasuk hostnya boleh. Ini udah hampir jam 1 nih, tapi terdengar juga masih lantunan takbiran ya. Besok kita menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Buat teman-teman yang kurban sapi, domba, kambing, onta, ayam ya, besok jangan lupa ada sholat id ya, sholat Idul Adha. Ini kalau misalnya masih malam Jumat ya, ini tempatnya untuk sharing ilmu, tempat untuk ngobrol, tempat untuk sharing ya, tukar pikiran hanya dengan biasa ya, tukar pikiran biasa atau diskusi biasa gitu ya. Oke, ada Titi Suwarsi, selamat pagi. Titi Suwarsi, selamat pagi. Titi Suwarsi, aduh, nggak ada suara ya. Kayaknya kepencet juga ini Mbak Titi. Iya, ini ada bom-bom anak apa ini satu nih? Bom-bom alala. Bom-bom anak. Bahaya kata-katanya. Anak apa? Anak anjrit. Anak anjrit. Kepencet juga mungkin.
Ya mau teman-teman silakan yang Kristen ya, yang Kristen ngobrol santai kita. Korban domba dari Bani Paulus boleh enggak, Kang? Waduh. Ya harusnya memang momennya pas ya. Kalau di Islam itu korban hewan, Yahudi juga diajarkan korban hewan. Tapi ini kenapa ini saudara-saudara Kristen kok malah meyakini mengorbankan manusia? Bukan manusia ding, Tuhannya ya, Tuhannya yang dikorbankan ya. Ini bukan ngorbanin manusia, katanya ngorbanin Tuhan untuk penebusan dosa. Nah ini nih, enggak lain memang. Silakan teman-teman, yang Kristen ya, yang Kristen. Yang Muslim kalau udah naik ada kesempatan untuk sampah-sampah atau follow gitu ya. Silakan, ada Bro Teten. Bang Dewa kasih gambar ada asapnya kena tuh pelanggaran tuh. Teten, selamat pagi Tenten. Bro Tenten, baik, kemencet nih. Ya silakan buat teman-teman Kristen. Silakan. Oh ini ada permintaan dari tadi nih, berdua orangnya. Moderator masih monitor ya, moderator ya. Pak Holik, Pak Bro Zoker. Oke, Pak Junaidi Ahmad, selamat pagi. Bapak Junaidi Ahmad, selamat pagi. Ya mungkin Pak D, sepatah dua kata untuk mungkin karena OT-nya sudah takut nih. Mereka kan domba-domba tuh, takut kita jaring besok kita mau korbanin, mereka nggak mau muncul sini nih, gimana ini? Mau diakhiri atau gimana? Ya masih belum ada. Kita sih lanjut aja. Oh lanjut ya, sambil nunggu Kristen lah ya. Mau ngomong Siap. apa? Kalau ada Kristen aja baru ngomong. Iya. Salah-salah nanti kalau nggak ada Kristen tuh nggak boleh Iya. monolog. Betul Pak D. Ya Pak Junaidi, selamat pagi. Bapak Junaidi, selamat pagi. Smart ketiduran dia sudah ngorok. Smart naik Smart. Bukan Ismail yang mau dikorbankan. Naik Smart, naik yuk. Smart naik yuk. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang tunggal. Oh, anak tunggal berarti masih belum dua anaknya, baru Kalau di satu. Kristen itu tunggal artinya dua, Bun. Jadi jangan salah-salah. Itulah. Kristen itu seperti itu. Yaitu selalu kebalikan dengan orang-orang yang berakal sehat. Kalau Balikan. tunggal artinya dua, ya kan? Esa artinya tiga. Kayak gitu mereka itu. Kayak nggak ngerti waktu Ambillah aja. anak. Iya, nggak ngerti hitung-hitungan mereka, Bun. Tunggal itu Ayo. nggak ada kawannya. Gitu loh. Itu namanya tunggal. Kalau ada kawannya bukan tunggal namanya. Tapi Kristen enggak, tunggal itu ada kawannya. Naik aja. Misalnya ada ayat berbunyi telah lahir. Nah, itu dimaknai Kristen belum lahir. Nah, kayak gitu Kristen itu. Telah lahir bagimu, nah, kan? Apa? Telah lahir seorang putra, ya kan? Itu artinya bagi mereka belum lahir. Seperti contoh Yesaya 9 ayat 5 itu kan dikatakan telah lahir. Nah, dinubuatkan untuk Yesus. Karena bagi mereka telah lahir itu artinya belum lahir. Jadi Kristen itu di mana-mana itu merusak peradaban dia, merusak tata bahasa.
Masuk ke Arab merusak tata bahasa Arab. Masuk ke Indonesia ngerusak tata bahasa Indonesia. Bahkan kata kami itu, ya Yesus itu berkata kami, ya itu bukan termasuk Yesus kami itu. Yesus nggak masuk kami katanya. Padahal Yesus ngomong kami, tapi Yesus nggak masuk di dalamnya. Gitulah otak oten itu. Kami menyembah. Dia bilang bukan Yesus di situ. Aduh. Jadi kalau di dalam Bible itu ya Yesus pun menyembah, masa Tuhan menyembah? Gimana sih pikirannya? Kebalik-balik Pak dia pikirannya. Ya, menyembah itu artinya nggak menyembah kalau Kristen. Artinya ngasih contoh, nah kayak gitu. Ya, gitu. Makanya tadi saya ketemu Murtadin kan, dia bilang apa? Untuk jadi Kristen nggak boleh pakai akal. Kalau secara akal memang benar. Tapi kita nggak boleh pakai akal ya. Seperti tadi ini siapa Andrian itu kan ngaku juga. Secara akal itu ya benar, tapi secara iman nggak benar. Nah. Secara kebalik Pak dia juga. Melihat air seperti api, melihat Secara api iman. seperti air. Salah Secara iman, Pak De, kata Andreas tadi, secara iman itu dia percaya, tapi secara akal tertolak. Nah, iya. Masa Tuhan ke bumi lewat itu kan? Akal tuh nggak nerima, tapi karena dia mengimani Yesus itu Tuhan. Bibelnya yang harus menyesuaikan diri dengan doktrin dogma itu di kepalanya. Bibel yang harus nurut. Bukan dia yang harus nurut dengan data-data di Bibel. Lihat roti katanya daging, lihat anggur katanya darah. Kan kayak gitu, lihat manusia katanya Tuhan. Salah lihat terus, mereka itu salah lihat. Balik-balik. Bang Abang. Ya Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Sulawesi Kota Makassar Bang. Wah, Saya tetangganya penggemar Bang Zuma, baiknya ya? Bang Zuma Bang. Oh iya iya. Penggemar baik di Bang Zuma Bang. Ya, salam kenal kembali Bang ya. Kenalkan, saya gurunya Bang Juma. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Ketemu langsung sama gurunya Bang Zuma. Soalnya kalau Bang Zuma seru banget kalau dilihat terus. Dia itu waduh baik caranya Ya. langsung masuk di akal. Saya itu gurunya Bang Juma Bang. Cuma lebih cerdas Bang Juma, lebih pintar Bang Juma gitu Bang. Ya secara logika Bang. Secara logika. Pengetahuan memang lebih tinggi Bang. Iya, pengetahuan lebih tinggi beliau, Masya Allah, hebat. Terus kalau dia bicara Bang, dia berdiri bulu-bulu saya Bang. Kalau dia Nah, rupanya Bang, kayak lihat pocong nih. Emang Bang Juma pocong? Oh, berdiri bulu kuduknya. Iya Bang, kalau dia tuh berpidato apalagi dia lagi kesel-keselnya sama non-muslim, waduh. Kayak tegang rasanya. Ikut gini gimana gitu Bang. Ikut merinding gitu ya? Iya Bang, kata-katanya itu Bang. Soalnya semua kata-katanya itu masuk di akal secara logika begitu. Dengan secara Stella Patrick, ini kawan saya 6 tahun yang lalu. Apa iya? Gimana Bang? Naik Bang. Siapa tahu bisa bernostalgia kita. Bang Suma lagi di kenapa ndak ke sini Bang Suma? Enggak tahu, mungkin sibuk Bang takbiran. Oh, iya mungkin lagi sibuk dia kayaknya. Ya, takbiran. Iya, ini hebat ya. Gak usah takut-takut, silakan naik. Ya, Bang Ismail Syam ada yang mau sampaikan lagi Bang? Ya Bang, kita sama Bang, Muslim juga Bang. Iya, baik. Mau standby atau nyimak di bawah biar nanti kursi kosongnya agak banyak kan gitu buat otennya. Oke Bang, siap Bang, siap. Ya, makasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kristen silakan. Jadi kalau di dalam Bible Yesus itu dibangkitkan, kebalik lagi dia, bangkit sendiri.
Pak Ustadz Sugi pulang ke Jawa bangun musola di masjid bang, bukan musola bang, masjid. Itu masjid kita semua itu, Masya Allah perjuangan kita dulu bangun masjid bersama-sama ya. Alhamdulillah selagi masjid itu masih digunakan, amal jariah saudara-saudaraku yang dulu ikut membantu terus mengalir. Pak Ade, baju warna kuning itu nggak boleh juga Pak Ade. Gimana Pak Ade ini? Nah, baru banyak. Iklan boleh nggak bentar? Mumpung rame ini. Saya udah tahu dari tadi itu mau iklan Bang Dewa itu. Lanjut Bang. Siap, makasih. Ya, Iwan Pilah. Dewa kebetulan mau bikin kaos ya nanti hari Senin sekarang. Kalau ada yang mau pesan, silakan pesan ke Dewa. Fotonya bebas. Mau dengan Bang Juma, mau dengan Kang Dito, dengan Bunda Rahma, bebas. Ini foto yang buat giveaway. Ini foto hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini buat giveaway besok. Gambar buat giveaway besok. Ya. Pak Ade Sugi fotonya udah laku kemarin. Dipakai giveaway. Pak Ade Sugi. Ya. Siapa yang pesen pakai apa? Foto Oh, saya? ada Pak Ade. Ada. Saya juga. Oh, punya fans Ada. saya. Ada. Kalau yang mau pesan, gambarnya bebas. Mau dengan Pak Ade Sugi, mau dengan Bang Juma, dengan Kang Dito, dengan apologet lain, bebas. Ya, silakan nanti hubungi Dewa. Kalau ada kebetulan Dewa mau produksi, insya Allah nanti hari Sabtu. Hari Sabtu sekarang produksi. Itu ya. Dan untuk Pak Ade Sugi, itu baju warna kuning. Warna kuning itu ndak boleh Pak Ade. Ndak boleh digunakan untuk umat muslim. Ya, ini sih kita hanya sekedar mengingatkan aja ya. Mengingatkan. Jadi itu memang ada hadisnya Pak De. Jangan memakai baju warna kuning, jam kuning, apapun kuning, nggak boleh Pak De. Oh iya. Ya. Jadi warna kuning nggak boleh Pak De. Kuning, apalagi jam kuning Pak De. Nggak boleh. Jamnya kuning ini. Lo larang saya sendiri. Itu kaosnya warna apa kaosnya? Kuning. Parah Bang Dewa ini. Parah. Boleh ngelarang, tapi jangan pakai gitu loh. Ini ngelarang sedang pakai pula. Itu bandunya warna apa bandunya? Kuning. Peci ini. Ini yang pakai emoticon ini warna kuning nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan minta doanya ya Pak De Sugi. Besok ada teman yang mau dioperasi, teman Dewa. Kebetulan dia kena penyakit kuning Pak De. Minta doanya ya, besok dioperasi. Impor kan penyakit kuning tuh? Oh bukan, kalau dia giginya yang kuning Pak De. Udah gosok gigi sih sekarang, alhamdulillah. Dulu saya kalau ketawa gimana Bang Dewa? Giginya diumpetin. Sembunyi di balik mic gitu ya. Parah. Sampai segitunya diperhatikan. Perhatiin. Jadi jangan pakai baju warna kuning ya, apapun kuning. Kalau ada kirim ke rumah Dewa ya baju kuning. Saya kalau pakai kuning itu nampak lebih muda gitu Bang Dewa. Iya benar-benar. Itu kumis dicukur kelihatan lebih muda 2 minggu itu Pak De. Ini mau nyukur kumis saya belum berani karena kan besok mau ikut kurban. Kan nggak boleh potong kumis, kan belum boleh. Iya benar-benar. Oh iya benar ya. Itu bagi yang beli kambing. Pak De beli kambing? Belilah. Oh alhamdulillah. Ya. Iya. Beda Kang Dito. Kalau Kang Dito Kudanil. Takut ancaman Nabi. Kata Nabi itu kalau kita mampu tapi nggak mau korban, kata Nabi jangan injak masjidku. Waduh, mana dong? Ya Allah. Apa nggak ngeri? Iya. Siap. Ya semampunya lah. Mampunya kambing-kambing kan. Kalau Dewa mau gajah rencana biar 2 RW. 2 RW nanti. Ya disambut dulu lu kita. Selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim.
Udah jadi bingung aku dengernya katanya. Sugi Kristologi Ustadz Sugi sekarang udah sukses, beda 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sama aja sih bang, perasaan bang. Sama aja, sukses itu nanti di akhirat. Itu baru sukses yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini mah, adunya mataul gurur. Hanya bersendoguro saja. Nah. Ini lu kita kok malah terjeda ya? Oke, aku pamit ya Bang Dito ya. Udah malam pun. Oh ya siap Pak nih, kalau gitu juga mungkin kita tutup aja ya kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup aja Kang, nggak apa-apa Kang. Ya karena udah jam 1, persiapan juga nanti pagi, subuh, setelah subuh lanjut sholat id, lanjut sholat Jumat, sorenya kita ada giveaway ya. Jadi kita mulai sore, ba'da asyar kali ya, untuk Jumat berkahnya insya Allah. Jadi alhamdulillah semuanya teman-teman ya, baik yang ada di yang melive-kan di YouTube dan juga untuk Gurunda, sehat selalu Bang Zuma dan Bang Handi, para apologet Islam Indonesia. Sajian kita dari ba'da isya sampai hari ini, sampai tadi, sampai sekarang ya lumayan ada poinnya. Bapak Adrian kita doakan sama-sama, mudah-mudahan benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah sehingga menguatkan dirinya untuk menerima kebenaran Islam, berdampingan dan bergandengan dengan kita sebagai umat Islam, sehingga dapat berkumpul di jannahnya Allah. Karena orang-orang yang sudah menggunakan akalnya, kita sangat menyayangkan apabila tetap nanti kita bayangkan kalau ternyata kekal di dalam neraka. Karena neraka itu panas. Neraka itu tempatnya iblis, tempatnya orang-orang yang mendapatkan balasan yang tidak menerima kebenaran Islam. Baik, iman bila semuanya, izin untuk tutup. Bunda Rama, Sukron, Pak Peta, Lampu juga. Karena kita masih bisa untuk dakwah besok ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan juga sehat selalu pokoknya mah. Bang Dewa juga, Masya Allah, tadi banyak hal yang kita dapatkan ya, poin-poin untuk renungan. Sebagai manusia tempatnya salah, lupa, dosa dan khilaf. Insya Allah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Izin undur diri, boleh? Buat teman-teman yang di YouTube ya, diingatkan channel-channelnya untuk move ke perdiskusian yang lain. Jazakallahu khairan katsir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah tidur? Shan? Mental. Kang Taufik bobo ya. Ciko udah bikin kopinya, Ciko? Kita kemana itu dari tadi? Romi welcome. Itu bikin air dulu buat anak. Bebekku gambar pabrikan Bun. Kalau dia habis melatih. Hah? Iya kan Bun? Bebekku gambar pabrikan. Iya, pabrik apa nih? Iya. Kalau kelihatan lah. Kecil. Iya kecil kan profil. Aja guru movie ya musik. Oh. Bang Guru musik di mana? Guru musik di mana? Itu pabrik Toyota Bun. Oh iya. Yang aku layanin spare partnya. Ya. Oh di Bandung. Itu kenapa di mute itu Caca itu? Ya Cak. Apa? Oh di mute. Wow. Habis Bang Ciko nyanyiin apa lagunya, lagu mellow. Ya Caca nguap-nguap lah dari tadi. Itu lagu apa sih Bang Ciko? Terangkat. Bang Ciko, emang bener Aceh ini salju, turun salju. Kapan? Kemarin. Ya Allah, itu lagu penjajahan. Lagu siapa sih? Gue. Oh, soalnya kayak lagu itu tuh nggak sih Bunda, film Pabrik Gula. Bukan. Mulai. Agisa, kamu hidup. Taruh aja di situ Agisa. Aduh kan itu. Ngajuit ya? Bidang. Lanjut ah. Down. Bongax welcome. Siapa sih? Enggak udah ya? Udah beli nggak Mas nggak? Kayak budanya punya Caca itu yang gabung. Enggak.
Kalau Bunda ini nggak doubling nggak? Enggak. Bunda Caca tuh kayaknya yang doubling. Coba buka mic Caca. Enggak. Caca enggak. Terus siapa tadi yang doubling? Masuk aku. Kayaknya aku deh. Aku soalnya buka 2. Cuma ini ada suara ngecas. Aku lagi ngecas. Cuma ini ada suara ngecas, ngedengung ya. Iya, aku sambil ngecas. Kalau nggak dicas rungkat semua. Oh. Dari tadi kirain teh hujan, taunya suara itu air di kolam. Kenapa tuh orang-orang kalau siang, kalau hujan gitu kok pada keluar semua gitu? Kalau apa? Kalau siang-siang gitu, tiba-tiba hujan pada keluar semua itu gimana? Nggak tahu. Tanya sama orangnya. Bunda nggak pernah keluar. Itu lagi kayak ngambil pakaian gitu loh, Bunda. Siapa tuh? Lagi ambil jemuran di luar gitu kalau tiba-tiba hujan gitu. Iya, Pian pertanyaannya. Iya, kalau hujan pasti baju diangkatin, Pian. Masya Allah. Telepon siapa tadi tuh? Siapa? Yang bunyi barusan. Kaget soalnya. Ciko. Berapa jam nih? Kalau aku siapa Bunda nelpon, nggak ada yang nelpon gitu. Hah? Kalau aku jam segini nggak ada yang nelpon. Iya sama Bunda juga. Kan Bunda udah pernah muda toh. Agak lain gitu. Agak lain. Kita rungkat aja yuk. Aku udah ngantuk banget nih. Udah 4 jam. 4 jam setengah tuh. Kak Caca, kita rungkat yuk, Ciko. Dari jam 9 nanti berarti. Bang Taufik, iya. Ya, Hujan ya? Coba kita rungkat ya. Hujan tuh. Ya udah ya, semua ya. tadi hujan. Mohon ya atas kita tadi. Benten, abdi menuju di dia di Depok. Ya, Ruby, welcome. Ayo ya, rungkat. Makasih semuanya. Assalamualaikum, Kak Caca, nuhun. Yo, aku turunin. Assalamualaikum semuanya, dadah. Caca, welcome. Ini gimana sinyalku. Diri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan menghadiri bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkanah ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli,
tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, mengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau
aku perintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian, siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah,
lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, Ya Bapa. kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman. Perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Heser. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini?
marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. dan mereka berkata, Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, Keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, Bagaimana keadaannya, anakku? Jawab pembawa kabar itu, Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli, terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas,
sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas, dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, Telah lenyap kemuliaan dari Israel. karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhazer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja otak orang Filistin dan berkata, Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, Angkatkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar
lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi, buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati? Sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati. Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kenakuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian, ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas, dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya, sambil menguat dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu.
Dan pada hari itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet Semes berkata, Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadaku. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, Kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin.
mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Ramah, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas
atas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Dari gandummu, dari hasil kebun anggurmu, akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, Pergilah masing-masing ke kotanya. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, Anakku, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, Mari, kita pergi kepada pelihat.
Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi. maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, Pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang. Karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, Maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya. Dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, Berikanlah sekarang bagian yang diberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu. Katanya,
Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbanting Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu, engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, Apakah gerangan yang terjadi dengan anak itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, Siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi?
habis ia kepenuhan seperti nabi. Pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, Tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian, aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya,
kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, Ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga maju Atau yang ini ada satu turnus. Oh ya, untuk Oke. Tanggal 2 Yes, 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 skibidi, skibidi. Jadi kalau kebanyakan blender itu rusaknya itu yaitu di konektor. Jadi kalau kebanyakan blender itu This is this
rukuk dan sujud, masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Cuma saran saya cuma satu saja, Ibu boleh. Pernahkah? Cuma